Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Air mata jatuh dari sudut matanya. Dia jarang menangis dalam hidupnya. Bahkan ketika dia mati sebagai seorang anak, bahkan ketika dia merasa seperti dialah satu-satunya orang di dunia, dia jarang menitikkan air mata. Namun, saat ini, dia menangis. Sambil menangis, Li Qianmei melakukan kotou untuk ketiga kalinya kepada gurunya. Bahkan jika Qianmei mati, aku tidak akan melupakan semua kebaikan ini. Tapi sekarang, Qianmei harus pergi. Li Qianmei mengangkat kepalanya dan membiarkan air mata mengalir di pipinya. Apakah dia layak untuk kamu pergi? Guru Li Qianmei memandang gadis yang dibesarkannya. Di dalam hatinya, dia memikirkan dirinya sendiri. Dia memandang guru yang seperti seorang ayah di hatinya. Ada orang lain di hatinya. Wanita itu terukir jauh di dalam hatinya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Murid tidak tahu apa perasaannya terhadapnya, saya tidak tahu dengan jelas. Namun, dalam waktu 100 tahun, entah kenapa, bayangannya selalu ada di sini. Seolah-olah di kehidupan sebelumnya, saya adalah seekor ikan di bawah udara dan dia adalah seekor burung di langit. Entahlah, murid pun paham bahwa hatinya tidak akan menerima orang lain, tapi ini tidak bisa diukur dari layak atau tidaknya. Aku hanya tahu jika aku tahu segalanya dan tidak pergi, aku tidak akan pernah bahagia. Suara Li Qianmei tenang, tapi air mata seolah naik. Guru Li Qianmei diam-diam merenung, dan setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, kompetisi sekte peringkat 8 dibatalkan oleh sekte dewa. Kalimat ini mengejutkan tubuh Li Qianmei. Sebagai murid sekte peringkat 9, dia secara alami tahu bahwa satu-satunya yang dapat membatalkan kompetisi sekte peringkat 8 adalah Sekte Dewa. Guru Li Qianmei dengan lembut berkata, orang-orang dari Sekte Dewa telah menyelidiki Lu Zihou sejak dia muncul. Apakah kamu masih ingin pergi? Kepahitan di wajah Li Qianmei menjadi semakin kuat, namun tekadnya juga semakin kuat. Dia memandang gurunya dan mengangguk. Saya ingin pergi. Orang biasa tidak bisa membuat Sekte Dewa menghentikan kompetisi Sekte peringkat 8. Perintah ini dikeluarkan oleh ketua-tetua Sekte Dewa, Air Daois. Bisakah Anda melakukan sesuatu sebelum air Daois? Bisakah kamu berhenti? Lupakan kamu, bahkan jika seluruh sekte penghancur surgaku pergi, apakah itu akan membantu? Guru Li Qianmei menutup matanya. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya hingga darah keluar. Tekad di matanya tidak berkurang tetapi menjadi semakin kuat. Murid tidak dapat berhenti, tetapi saya tetap harus pergi. Guru, biarkan saya pergi, murid harus pergi. Aku tahu kepribadianmu. Itu sebabnya, setelah mengetahui hal ini, aku mengira kembali. Tidak perlu lagi membicarakan hal ini. Berkultivasi di sini dengan damai selama 3 bulan, dan setelah 3 bulan, Anda dapat pergi. Guru Li Qianmei menutup matanya. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Wajah Li Qianmei menunjukkan kepahitan yang pekat dan sepertinya kehilangan semua warna. Rasa sakit yang menusuk datang dari hatinya, begitu menyakitkan hingga rasanya seperti akan menenggelamkannya. Tubuhnya gemetar dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya langsung pucat. Melihat Li Qianmei batuk darah, tekad di mata gurunya segera runtuh dan dia menunjukkan ekspresi yang rumit. Guru, Anda dapat mencegah muridnya pergi, tetapi Anda tidak dapat menghentikan kematian saya. Li Qianmei memerintahkannya. Suaranya lembut, tapi ada tanda perpisahan di dalamnya. Anda, mata guru Li Qianmei bersinar. Dan dia dengan cepat mengangkat tangan mencurigakan. Sebuah tanda terbentuk. Tanda itu menembus formasi dan mendarat di tubuh Li Qianmei. Hal ini menyebabkan energi asal kacau di dalam tubuhnya segera ditekan. Wajah Li Qianmei menunjukkan senyuman sambil mengangkat kepalanya. Masih ada darah di sudut mulut saat dia dengan lembut berkata, Guru, kamu bisa menghentikan Qianmei untuk saat ini, kamu bisa menghentikan Qianmei selama 3 bulan, tapi tidak memungkinkan kamu menghentikanku seumur hidup. Dia masih belum menjawab pertanyaanku yang ketiga. Jika dia benar-benar mati, Qianmei akan pergi ke dunia yang dia datangi. Aku akan menunggu dia menjawab pertanyaanku yang ketiga di sana. Kamu pernah menjawabku semasa kecil bahwa dalam hidup,
Terkadang seseorang membutuhkan obsesi dan keberanian untuk mengejar obsesi tersebut. Seseorang juga membutuhkan keberanian untuk berjuang, untuk mengejar. Jika para keahlian tidak memiliki obsesi dan keberanian, mereka tidak dapat mengembangkan Grand Dao apapun. Wajah guru Li Qianmei sangat suram dan dipenuhi rasa sakit. Dia tahu kepribadian muridnya dengan baik, tapi dia tidak mengira muridnya akan menolak mencoba bunuh diri. Dia memang bisa menghentikannya untuk saat ini, selama 3 bulan, tapi dia benar-benar tidak bisa menghentikan seumur hidupnya. Apakah kamu sudah memicu dengan matang? Guru Li Qianmei merenung dalam diam untuk waktu yang lama, dan suaranya perlahan menjadi dingin. Murid sudah memicu dengan matang, tolong biarkan aku pergi. Li Qianmei menatap gurunya dengan getir. Setelah kamu keluar dari formasi, kamu tidak akan lagi menjadi bagian dari sekte penghancur surga, kamu juga tidak akan menjadi muridku. Sejak saat itu, kamu tidak perlu lagi memanggilku, guru, karena begitu kamu melangkah keluar, kamu tidak akan mempunyai guru lagi. Pikirkan sendiri. Guru Li Qianmei memposisikan lengan bajunya dan formasi di sekitar Li Qianmei runtuh. Formasi tersebar ke segala arah dan Li Qianmei dibebaskan. Ekspresi para tetua sekte penghancur surga berubah drastis, dan salah satu dari mereka berteriak, "Tuan Sekte, apa niatmu?" Enyahlah. Guru Li Qianmei tiba-tiba mendongak dan meraung. Aura telah melewati penyakit hawar surga ketiga muncul dari tubuhnya. Penatua ketiga itu batuk darah dan terlempar ke belakang. Li Qianmei, guru sedang menunggu pilihanmu. Menatap guru Li Qianmei memanggilnya. Meskipun suaranya tenang, dia bisa mendengar sedikit getaran di dalamnya. Li Qianmei menatap gurunya, dan kekosongan di hatinya menjadi semakin besar. Itu berubah menjadi rasa sakit yang luar biasa, membuat jantung semakin terkoyak. Sekte penghancur surga adalah rumahnya. Gurunya sebagai ayah. Namun, saat ini dia harus menghadapi pilihan. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi saat Li Qianmei mengungkapkan ekspresi tenggelamnya. Dia menundukkan kepalanya dan berlutut, melakukan kowtow 6 kali. Melihat Li Qianmei, mata gurunya menunjukkan penyesalan dan rasa sakit. Kamu bisa pergi. Guru Li Qianmei berbalik dan melihat ke langit. Hatinya seakan terkoyak. Li Qianmei diam-diam menatap gurunya untuk waktu yang sangat lama. Air mata mengalir sebelum dia berputar dan terbang ke langit dengan kecepatan. Tidak ada lagi rumah. Apakah itu sepadan? Kebingungan di mata Li Qianmei menjadi semakin kuat. Setelah Li Qianmei pergi, gurunya menutup matanya. Rasa sakit di dadanya meliputi seluruh tubuhnya. Seorang tetua yang terlempar sambil berteriak, "Sekte Master." Setelah Li Qianmei menyinggung air Daois senior dan membuat marah Sekte Dewa, Sekte Penghancur Surga saya tidak akan mampu menanggungnya. Saya harus memberi tahu Sekte Dewa tentang masalah ini. Jika Sekte Dewa marah, kamu harus membayarnya. Guru Li Qianmei tiba-tiba membalas dan meraung ke arah tetua yang melolong, "Enyahlah. Enyahlah, enyahlah." Budidaya penyakit hawar langitnya meletus, menyebabkan sesepuh itu terus-menerus batuk darah dan terbang kembali seperti layang-layang yang rusak. Dengan keras, tubuhnya roboh dan jiwa aslinya lari ketakutan. Sekte penghancur surga telah menjadi budak Sekte Dewa selama puluhan ribu tahun. Kalian semua telah menjadi seperti budak. Jika kamu takut pada Dewa Sekte, maka begitu Li Qianmei memprovokasi kemarahan senior Daois air, aku akan memikul semua tanggung jawabnya. Guru Li Qianmei memposisikan lengan bajunya dan menghilang. Suaranya menggema seperti guntur dan menyebar ke seluruh sekte penghancur surga. Namun, suaranya tidak dapat menggoyahkan hati para penggarap sekte penghancur surga yang telah diperbudak oleh sekte dewa selama puluhan ribu tahun. Sama seperti kabut di lautan awan, berapa banyak orang yang bisa melihat menembus kabut. Semua yang telah dilakukan Li Qianmei, apakah itu meninggalkan medan perang di sekte iblis atau memutuskan untuk memutuskan dengan sekte penentang surga, itu semua adalah hal yang tidak diketahui Wang Lin. Pada saat ini, Li Qianmei seperti wanita tanpa rumah saat dia terbang menuju wilayah peringkat 5 dengan perkiraan. Dia sudah menjadi wanita kesepian yang menjadi yatim piatu sejak kecil. Karena rambut birunya, dia tidak memiliki masa kecil yang bahagia. Karena kekuatan dan ketenangannya, dia telah menempuh perjalanan sejauh ini. Namun, sekarang dia kehilangan rumahnya, rasanya seperti jatuh ke dalam jurang. Kesepian dari masa kecilnya memenuhi dirinya, membuatnya semakin suram dan lemah.
Seolah-olah dia akan tersiup angin ke suatu tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Di mana dia akan diam-diam menunggu kematian. Pada saat ini, di cabang asal di wilayah peringkat 5, ada dua pedang pendek tergeletak di hadapan Wang Lin, satu putih dan satu hitam. Kedua sinar energi pedang bersilangan dan menciptakan ribuan bayangan. Bayangan ini membentuk pusaran dan mengguncang dunia. Saat dia terus menyempurnakannya dan membuka segelnya, dua pedang pendek misterius yang dia dapatkan dari alam tujuh warna perlahan menunjukkan kekuatan aslinya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak bayangan pedang hitam dan putih muncul di sekitar Wang Lin. 10.000, 50.000, 100.000, 300.000, 500.000, sampai 1 juta. 1 juta bayangan pedang hitam dan putih terhubung untuk membentuk pedang yang mengeluarkan dia pedang yang menggetarkan surga. Nyanyian pedang menggemparkan dunia. Pedang itu berbentuk seekor naga yang ingin menghancurkan langit. Niat membunuh yang kuat muncul di dunia ini. Niat membunuh ini sedingin pedang. Sosok Wang Lin menjadi kabur dalam bayangan pedang yang tak ada habisnya, mustahil untuk melihatnya dengan jelas, karena dia dikelilingi oleh bayangan pedang yang tak ada habisnya. Aku tidak mengira mereka akan mampu berubah menjadi 1 juta bayangan pedang setelah membuka paksa 4 dari 9 segel. Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar terang. Penampilannya terkesan menyatu dengan bayangan pedang di sekitarnya dan menjadi bagian darinya. Saat matanya terbuka, semua bayangan pedang bergetar seolah tidak mampu menahan tekanan ini. Seolah-olah hewan primal akan terkena asam urat. 4 segel sudah memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya aku meremehkan kedua pedang pendek ini. Dalam hal ini, saya akan secara paksa membuka lebih banyak dengan mekanisasi saya. Saya ingin orang yang ingin membunuh saya tahu bahwa saya, Wang Lin, tidak mudah dibunuh. Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangannya membentuk segel dan menunjuk kedua pedang pendek itu. Kedua pedang itu, satu hitam, satu putih, mengeluarkan lolongan yang menggemparkan seperti auman naga. Seolah-olah dua naga sedang mengaum di langit. Kedua pedang itu tiba-tiba bergerak dan menunjuk ke arah Wang Lin seolah-olah mereka akan memberontak. Wang Lin bersinar dingin dan bintang hukum muncul. Seiring perputarannya, muncullah undang-undang baru yang telah dibuat. Guntur bergema di langit dan bola guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkumpul. Juga, pada saat ini, api biru muncul di sekitar kedua pedang itu. Niat bertarung muncul. Wang Lin membayangkan tangannya sambil berteriak, "Segel kelima, pecahkan untukku." Suara letupan datang dari dua pedang pendek. Dalam sekejap, sejumlah besar retakan muncul di hadapan kedua pedang pendek itu dan tiba-tiba meledak. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin masih berupa dua pedang, tapi sekarang mereka hanya bisa disebut belati, karena penampilan mereka telah menyusut banyak. Saat kedua belati itu muncul, bayangan pedang di sekitar Wang Lin meletus, 1,5 juta, 2 juta, sampai ada 5 juta. 5 juta bayangan pedang menutupi langit dan menyebar ke seluruh benua Moluo. Bahkan di ruang luar Moluo, seseorang bisa merasakan aura yang menakutkan dan merusak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah masing-masing dari 5 juta bayangan pedang mengandung kekuatan guntur, api, dan niat bertarung. Tampaknya mereka akan bertekad melawan dunia tanpa perlu mengendalikan mereka. 5 segel memungkinkan 5 juta bayangan pedang. Bagus. Kalau begitu aku akan mengisinya sekali lagi dan membuka dua belati dengan darah dewa kuno untuk memecahkan sisa segelnya sekaligus. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel. Wajahnya langsung memerah. Darah dewa kuno memenuhi vitalitas dan dapat mengusir semua iblis di dunia. Dia memaksakan seteguk darah kuno yang baik dan memanjangkannya. Itu menjadi kabut darah yang mengelilingi kedua belati itu. Ketika dia batuk darah, bayangan dewa kuno muncul di dalam darah. Bayangan itu terbelah menjadi dua dan memasuki kedua belati itu. Saat ini, suara letupan keluar dari belati dan roboh sekali lagi. Mereka pingsan 2 kali berturut-turut. Gemuruh menggelegar bergema saat jumlah bayangan pedang di sekitar Moluo meningkat pesat. 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta. Pada akhirnya, ada 9.999.999 bayangan pedang di sekitar Wang Lin. Hanya satu lagi yang akan meruntuhkan dunia. Wang Lin duduk di sana dan mulai merenung. Segel 7 telah dibuka.
Sayangnya, dengan tingkat pukulan saya tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Kalau tidak, dari tampilan kedua belati ini, setelah segel 18 dibuka, jumlahnya akan mencapai 10 juta. Meski hanya satu pedang lagi, jaraknya sangat jauh. Tidak ada salahnya. Meskipun saya tidak bisa membuka segel terlambat, saya masih bisa mendapatkan efek segel terlambat. Saya adalah dewa kuno, dan tubuh dewa kuno sangat kuat. Aku akan menjadi pedang terakhir. Mata Wang Lin berbinar dan napasnya menarik. Hampir 10 juta pedang segera melolong dan berkumpul ke arahnya. Sepertinya dia sedang menghirup dunia. Bayangan pedang yang tak terhitung banyaknya memasuki tubuh Wang Lin. Saat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya, suara gemuruh datang dari dalam dirinya. Dia mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang dapat mengejutkan pikiran siapapun yang melihatnya. Kultivator biasa tidak bisa menangani begitu banyak pedang bayangan, tapi itu bukan masalah bagi Wang Lin, yang merupakan dewa kuno. Saat dia menghirupnya, bahkan tubuhnya berubah menjadi perak. Mengumpulkan. Wang Lin meraung, dan hampir 10 juta bayangan pedang di dalam tubuhnya memaadat dan akhirnya berkumpul di dalam jari telunjuknya. Kedua pedang pendek ini aneh. Ketika hampir 10 juta bayangan pedang terkondensasi di jari telunjuknya, langit menjadi cerah. Kedua belati itu telah menjadi dua helai energi hitam dan putih yang juga masuk ke jari Wang Lin. Dua rusa ilusi mendesis panjang dan melingkari jari telunjuk Wang Lin. Akhirnya, itu berubah menjadi dua tato yang tercetak di ukiran. Pada saat ini, jari telunjuk Wang Lin dapat menghancurkan tubuh seorang penghancur nirwana. Bahkan harta karun Sudo Nirvana Void biasa pun tidak ada tandingannya, jika seseorang menyentuh jari telunjuk Wang Lin, jari itu akan langsung hancur. Yang lebih menakutkan lagi adalah jari telunjuk ini juga mengandung hukum guntur, api, dan niat bertarung. Itu juga berisi kekuatan Wang Lin sebagai dewa kuno. Jari yang satu ini bahkan bisa mengejutkan dewa hantu. Bahkan seorang penggarap penyakit hawar surga harus menghindari jari ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia menghembuskan nafas yang jatuh di jari telunjuk kanannya. Kedua tato itu disembunyikan dan jari telunjuknya kembali normal. Tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka. Jika aku bisa membuat orang itu lengah, maka 10 juta bayangan pedang ini pasti bisa membuatnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wang Lin menatap ke langit sambil tersenyum, tapi matanya suram. Ada terlalu banyak manusia di benua Moluo sehingga pertempuran tidak bisa terjadi di sini. Ini adalah tanggung jawab kami para kultivator. Wang Lin diam-diam bangkit dan berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat terbang menjauh dari benua Moluo. Sosoknya tampak kabur di antara bintang-bintang, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan benua liar. Dalam sekejap, Wang Lin menyerang benua liar. Dengan keras, kakinya mendarat di benua liar ini. Perasaan ilahi yang kuat menyebar ke seluruh benua. Karena aku tidak bisa melarikan diri, aku akan menggunakan tempat ini sebagai medan perang. Wang Lin memilih puncak tertinggi di pegunungan dan duduk. Ketika saya menyatu dengan jiwa yang maha melihat, saya menemukan bahwa masih ada 7 hari lagi menuju bencana hidup dan mati ini. 7 hari adalah waktu yang lebih dari cukup bagi saya untuk bersiap, gumam Wang Lin pada dirinya sendiri sambil mengangkat tangan kanannya dan memukul keningnya, 100 helai gas putih susu terbang keluar dari kepalanya dan berubah menjadi 100 bola cahaya. Dunia terus berubah, kumpulkan 100 avatar, kemampuan klan kuno. Setelah Wang Lin berbicara, 100 bola cahaya bergerak dan berubah menjadi 100 Wang Lin. Ini semua adalah avatar dan jiwa. Ini adalah mantra dewa kuno yang bisa digunakan Wang Lin setelah bintang ke-6-nya sedikit pulih. Saat tangannya mendorong ke depan, 100 avatar tersebar ke segala arah dan bergegas menembus kabut bintang. Wang Lin menutup matanya seolah sedang berkultivasi. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 hari berlalu, 100 avatarnya semuanya berisi kekuatan dewa kuno dan semuanya sangat kuat. Dalam 2 hari ini, dengan pemahamannya tentang wilayah peringkat 5, 100 avatarnya membawa kembali 100 benua liar. 100 benua liar ini dipindahkan ke sini seperti orang gila dan mengepung benua liar tempat Wang Lin berada. Adegan ini cukup mengejutkan semua pembudidaya di wilayah peringkat 5. Pada saat ini, area tempat Wang Lin menempatkan 100 benua liar telah menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Dari jauh, itu tampak seperti rumah klan dari sistem bintang kuno.
Benua liar ini mengelilingi Wang Lin membentuk formasi raksasa. Formasi ini menggunakan benua ini sebagai kerangkanya dan mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. 100 avatar semuanya kembali dan Wang Lin membuka matanya. Dia melambaikan tangannya dan pembatasan pemusnahan terbang di sekelilingnya dan perlahan berputar. Menatap pembatasan itu, Wang Lin menyeringai. Tangannya bergerak seperti angin dan tidak berhenti. Pembatasan terus menyebar ke seluruh benua. Mereka terus menyebar hingga berada di seluruh benua liar dan kemudian terhubung menjadi satu. Menghasilkan banyak. Pemikiran ini telah menghabiskan sejumlah besar energi asal, namun Wang Lin sudah setengah kaki memasuki tahap penghancur nirwana dan karena itu dapat menyerap energi asal yang tak ada habisnya. Dia juga memiliki kristal asal dalam jumlah besar dan tidak ragu-ragu mengeluarkannya dan menyerapnya. Dia juga memanggil wanita berbaju perak dan memerintahkannya untuk menggunakan batasan hidup dan mati. Wanita berbaju perak menggunakannya tanpa ragu-ragu, dan dengan kristal asal yang cukup, batasan hidup dan matinya juga mencakup benua dan disinkronkan dengan batasan Wang Lin. Jika ini terjadi, metode Wang Lin tidak akan terungkap. Setelah dia meninggalkan alam 7 warna, dia mulai mempelajari batasan waktu. Meskipun dia belum sepenuhnya mempelajarinya, sebagai pewaris pembatasan pemusnahan dan pemahamannya tentang ringkasan, dia telah memahami sedikit. Saat ini, dia menggunakannya, dan batasan waktu mulai muncul. Pada hari kelima, pembatasan waktu juga memenuhi seluruh benua. Kekuatan pembatasan waktu bergantung pada waktu. Saya memiliki mantra waktu bunga dan dapat membekukan waktu untuk membantu pembatasan waktu mencapai puncak tertentu dalam waktu singkat. Penggabungan 3 batasan besar memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang yang ingin membunuh saya, meskipun Anda menyalakan langkah ketiga, Anda tidak akan mengetahui semua hal yang telah saya persiapkan untuk Anda. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Waktu bagaikan pisau mematikan yang tergantung di udara yang dengan cepat jatuh ke arah Wang Lin. Masih ada 2 hari lagi. Sekarang ada 100 benua liar di sekitar tempat Wang Lin berada. Mereka disusun dengan cara yang aneh, mengandung energi asal, disertai sedikit hukum. Wang Lin dan wanita berbaju perak telah menghancurkan benua dengan 3 batasan besar, membentuk badai yang dapat menghancurkan langit. Namun, Wang Lin terus menekannya, tidak membiarkannya meledak sampai benua di sekitarnya disempurnakan menjadi harta karun penghalang raksasa menggunakan 3 batasan besar. Master Flamespark telah memutar pecahan alam surgawi guntur untuk menerjemahkan harta karun. Meskipun materi Wang Lin tidak terbaik, metode ini setara dan bahkan sedikit lebih unggul karena 3 batasan besar. Jika Master Flamespark melawan Wang Lin sekarang, dia pasti akan kalah. 100 benua pembohong ini memberikan tekanan yang kuat, namun Wang Lin terus menekannya hingga tersembunyi. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir dia bisa menipu langkah ketiga, tapi dia ingin kekuatan memadat hingga titik tertentu sebelum meletus. Wang Lin jarang mempersiapkan hal ini secara gila-gilaan dalam waktu singkat dalam semua pertempuran hidup dan mati yang dia lakukan sejauh ini. Setiap tambahan yang ia persiapkan akan menjadi tambahan nyawa dalam perjuangan ini. Kali ini, Wang Lin tahu bahwa melewatkan langkah ketiga ingin membunuh, dan dia hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika itu adalah orang lain selain Wang Lin, kemungkinan besar mereka sudah putus asa dan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Bagaimanapun, ini adalah langkah ketiga, jadi semua persiapan yang dilakukan akan sia-sia. Namun, Wang Lin takut melawan surga dan dewa kuno kerajaan. Kesombongannya, martabatnya, sifat yang menentang surga tidak membiarkan dia menyerah. Bahkan mengeluarkan langkah ketiga pun tidak bisa membuatnya menyerah. Saya bisa mati, tapi saya akan mati dalam pertempuran, bukan menyebabkan kematian yang mengerikan. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Mata Wang Lin memerah karena dia telah bersiap selama 5 hari berturut-turut. Dia menarik napas dalam-dalam saat tangannya membentuk segel dan kemudian tiba-tiba dia membuka lengannya. Saat tangan Wang Lin bergerak, badai darah menyebar ke Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam waktu singkat, ia menyebar ke seluruh benua hingga semuanya diselimuti olehnya. Ada sejumlah besar binatang buas di benua ini. Ketika Wang Lin memindahkan benua pembohong ke sini, dia tidak memindahkan binatang buas itu. Akibatnya, jumlah binatang buas yang berkumpul di sini sangat mengerikan. Nenek leluhur klan Tato pernah mengajarkanku mantra Tato,
dan Ta San juga diam-diam memberitahuku apa yang dia pelajari juga. Tato disempurnakan dari kulit binatang, mengambil esensi binatang untuk membentuk tato. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, mantra ini terlalu menakutkan dan membutuhkan terlalu banyak nyawa. Tadinya aku tidak ingin menggunakan ini, tapi sekarang aku terpaksa melakukannya. Ada kilatan cahaya merah di mata Wang Lin saat dia memulai nyanyian yang rumit. Nyanyian ini berubah menjadi tato di sekelilingnya. Mereka menutupi badai darah dan, dalam sekejap, menutupi seluruh benua. Binatang buas di benua pembohong semuanya gemetar dan mengeluarkan kantung yang tersedak saat tubuh dan darah mereka dengan cepat berbaring. Bahkan tulang mereka meleleh saat inti tubuh mereka mengembun pada potongan kulit di antara alis mereka dan membentuk tato berwarna darah. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi yang menggemparkan di seluruh wilayah peringkat 5. Semua kekuatan di wilayah peringkat 5 merasakan sensasi ini, dan mereka yang memiliki tingkat kompresi rendah bahkan mulai berhalusinasi karena mereka tidak dapat mengendalikan pikiran mereka. Saat binatang buas itu runtuh, tato-tato ini melayang di atas semua benua, menciptakan tekanan yang mencengangkan. Tekanan ini cukup untuk menghancurkan nirvana saterer tahap akhir. Tubuh mereka akan langsung roboh, dan akan sulit bagi jiwa asal mereka untuk lolos dari kematian. 10 juta pedang yang diringkas menjadi satu adalah serangan balik pertama yang saya persiapkan untuk melewati langkah ketiga yang ingin membunuh saya. 100 benua liar yang menyatu dengan 3 batasan besar adalah serangan balik kedua yang telah saya persiapkan untuknya. Tato klan tato yang tak terhitung banyaknya yang dibentuk oleh binatang buas yang tak terhitung banyaknya yang bisa menghancurkan dunia akan menjadi serangan balik ketiga. Kristal asal tak berujung yang menumpuk di sekitar Wang Lin semuanya runtuh dan menghilang saat energi asal di dalamnya terkuras habis. Bahkan orang-orang di tahap Heaven's Blade pasti akan mati jika mereka terkena 3 gerakan membunuh ini. Tapi ini bukan batas 2000 tahun mematahkan saya. Wang Lin telah memberikan segalanya untuk pertempuran ini. Dia menarik napas dalam-dalam saat tangannya terulur dan ruang penyimpanannya terbuka. Sambaran guntur terbang keluar. Saat guntur muncul, terdengar suara gemuruh. Binatang petir yang dibentuk oleh kereta perang pembunuh dewa muncul. Begitu muncul, Wang Lin menghitung tangan skema dan semua dekorasi yang ditambahkan Master Flamespark setelah runtuh, dan kembali ke bentuk masa lalu yang perkasa. Mengaum. Binatang guntur ini mengaum dan matanya menunjukkan berkilauan yang kuat. Ia sudah memperoleh intelijen, jadi ia tahu Wang Lin sedang menghadapi krisis. Masih ada beberapa segel yang tersisa di kereta perang pembunuh dewa ini. Jika dulu, saya tidak akan membukanya, tapi sekarang saya bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan meniup ke depan. Embusan angin keluar dari mulutnya dan mendarat di Thunder Beast. Binatang guntur itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara retakan seolah-olah cermin pecah. Lepaskan semua segel pada kereta perang pembunuh dewa kedua. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan tatapan dingin. Saat angin bertiup ke kereta perang, dia meludahkan seteguk darah yang juga mendarat di kereta perang. Thunder Beast mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat tubuhnya mengembang dengan cepat. Segel di tubuhnya dengan cepat runtuh hingga semuanya terlepas. Kereta perang pembunuh dewa yang tidak sempat menyerbu alam surgawi sebelum runtuh, muncul kembali ke dunia. Saat tubuh Thunder Beast membesar, tingginya menjadi puluhan ribu kaki. Tubuhnya dengan cepat berubah, bagian bawahnya berubah menjadi kereta perang raksasa. Tubuh bagian atasnya juga berubah drastis, menjadi tombak raksasa. Tombak ini terhubung dengan kereta perang dan mengeluarkan guntur tak berujung ketika muncul di hadapan Wang Lin. Aura yang mengguncang surga meledak dari kereta perang dan ke tubuh Wang Lin, menyebabkan dia berhenti bernapas sejenak. Bahkan bumi mulai bergetar, dan 100 benua liar yang tercakup dalam 3 batasan besar juga bergetar. Sekarang layak disebut pembunuhan dewa. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan tangan kanannya dan kereta perang raksasa itu jatuh di sisi kirinya. Tombak itu mengeluarkan niat membunuh yang kuat saat menunjuk ke langit. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan sekali lagi dan seekor kupu-kupu 5 warna keluar dan mulai mengitarinya. Ada juga seekor burung layang-layang darah yang menyertai kupu-kupu tersebut. Kereta perang pembunuh dewa ketiga ini adalah yang terkuat. Bahkan sekarang, aku tidak bisa membuka semuanya, tapi selain yang terakhir, aku yakin bisa membuka sisanya.
Tangan Wang Lin membentuk segel, dan darah mengalir keluar dan mendarat di kupu-kupu. Dalam sekejap, kupu-kupu itu bergetar dan bahkan sayapnya seakan berhenti bergerak. Kemudian kepompong raksasa perlahan-lahan muncul di sekitarnya. Kepompong ini mirip dengan saat menjadi kupu-kupu. Saat itu muncul, energi asal yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Bahkan energi asal Wang Lin diserap dengan cepat. Saat ia menyerap energi asal, kepompong itu semakin membesar hingga tingginya 10.000 kaki. Mata Wang Lin terpejam sambil terus mengeluarkan kristal asal untuk diserap kepompong. Segera, ukuran kepompong itu berhenti membesar, tetapi aura di dalamnya menjadi lebih ganas. Waktu perlahan berlalu, dan suatu hari berlalu. Kepompong yang mengambang di sana tiba-tiba roboh dan menimbulkan ledakan dahsyat yang menghempaskan semuanya kembali. Bahkan Wang Lin didorong mundur lebih dari 10.000 kaki, tapi matanya dipenuhi dengan ekstasi. Saat kepompong itu runtuh, sebuah kereta perang 7 warna berukuran ribuan kaki muncul. Kereta perang ini tidak memiliki tombak, namun memiliki 7 duri yang menakutkan. Saat duri menyerap energi asal, mereka mengeluarkan cahaya 7 warna. Tiba-tiba mendarat, dan saat Wang Lin bergerak, kedua kereta perang itu berdiri di kiri dan peringatan. Kedua kereta perang ini adalah serangan balik keempatku. Sayangnya, saya tidak punya cukup waktu. Jika saya punya lebih banyak waktu, saya akan bisa mempersiapkan lebih banyak lagi. Wang Lin menatap ke langit. Hanya tinggal 1 hari lagi. Tinggal 12 jam lagi. Dia berpikir dalam 12 jam, orang yang ingin membunuh akan datang dan krisis hidup dan mati akan dimulai. Persiapan terakhirku adalah menyedot karat dari pedang besi yang patah dalam 12 jam ke depan. Wang Lin memposisikan tangannya dan pedang besi yang patah itu terbang keluar. Bahkan jika pedang besi ini diperbaiki, itu tidak akan cukup untuk menahan krisis ini, dan Wang Lin tidak bermaksud memperbaikinya, karena sudah terlambat. Yang dia inginkan hanyalah noda darah di pedang besi itu. Saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang darah ini, tetapi saya dapat merasakan bahwa darah ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ini mirip dengan darah dewa kuno, tetapi pada saat yang sama berbeda. Itu bahkan sedikit mirip dengan darah surga yang disebutkan oleh Kaisar Ilahi Naga Azura. Wang Lin tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas. Dia menelan pedang besi itu dan mulai mengumumkannya di dalam jiwa aslinya. Sosok kesepian bergerak di antara bintang-bintang, mengenakan pakaian putih dengan rambut biru tergerai, memberikan kesan keindahan yang luar biasa. Li Qianmei terbang ke depan dengan kebingungan dan tekad. Masih ada air mata di wajahnya saat dia menggigit bibir bawah dan terbang cepat. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak masuk akal, dan seseorang hanya bisa mengandalkan perasaannya. Tidak peduli apakah itu layak atau tidak, itu harus dilakukan. Dia menghela nafas sambil menahan kesedihan dan kepahitan di hatinya. Dia terbang lebih cepat. Wilayah peringkat 9, tempat Sekte Dewa berada, tersembunyi jauh di dalam kabut adalah planet budidaya. Ada formasi besar di sini, dan pusatnya adalah istana yang sangat indah. Di dalam istana, Mu Bingmei duduk di sana sambil menatap ke depan. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Mengapa kamu menarikku ke sini? Wang Sanshan sedang duduk di luar istana dan mengerutkan kening ketika dia berkata, kakakmu, sulit untuk melanggar perintah guru. Adik perempuan juga sangat bingung. Mungkin guru memberikan perintah ini karena dia ingin kamu pulih secepat mungkin. Mu Bingmei diam-diam merenung. Dia tidak mengerti mengapa kepala tetua sekte dewa seperti ini, dan itu menimbulkan perasaan aneh. Ada sensasi kesemutan di jantung yang tidak bisa dia pahami. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi, dan itu akan terjadi pada seseorang yang dia kenal. Pada saat ini, Mu Bingmei tidak tahu bahwa kompetisi sekte peringkat 8 telah dibatalkan atau bahwa Li Qianmei telah meninggalkan sekte penghancur surga. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin sedang menghadapi krisis terbesarnya, nasibnya tidak diketahui. Jika dia mengetahui semua ini, bagaimana dia akan memilih? Waktu perlahan berlalu, dan Wang Lin masih duduk di benua pembohong. Jiwa asalnya telah berubah menjadi api di bawah 2 potong pedang yang patah, memaksa keluar noda darah di atasnya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, hingga 10 jam telah berlalu. Setelah mengkonsumsi semua kristal asal, dia akhirnya berhasil menghilangkan 30% noda darah dari pedang besi.
Darah gelap ini berubah menjadi pil seukuran kacang yang mengeluarkan aura aneh dan melayang di sekitar Wang Lin. Memaksa keluar 30% darah dari pedang besi adalah batas Wang Lin. Bahkan jika dia punya lebih banyak waktu, dia tidak akan bisa memaksakan diri lebih banyak. Jika bukan karena bahaya yang memaksanya mencapai kondisi puncak, dia tidak akan mampu memaksakan dirinya sebanyak itu. Dia kemudian menyingkirkan pedang besi dan wanita berkemeja perak. Dia duduk di sana dan menyesuaikan tubuhnya. Detak jantungnya melambat hingga butuh beberapa kali napas untuk berdetak satu kali. Itu sangat sunyi. 2 jam terakhir perlahan berlalu. Pada saat terakhir, Wang Lin membuka matanya dan dengan tenang menatap langit. Saat ini, kabut bintang mulai melonjak dan tekanan yang tak terbayangkan perlahan keluar dari kabut. Dia sudah tiba. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut tetapi segera kembali normal saat dia dengan dingin menatap ke langit. Tekanan itu sangat mengejutkan. Saat kemunculannya, bumi bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Saat ini, semua kabut yang memuat wilayah peringkat 5 tiba-tiba terdorong mundur. Kabut bergerak seperti gelombang, dan raungan kabut menjadi semakin intens. Tampaknya olah semua binatang buas di dalam kabut ketakutan. Pada saat yang sama, pusaran raksasa yang terbuat dari kabut tiba-tiba muncul di tepi pandangan Wang Lin. Gemuruh menggelegar menggema saat lengan raksasa keluar dari pusaran dan melesat ke arah Wang Lin. Lengannya sudah sangat tua dan memenuhi kerutan, itu adalah tangan seorang tua. Pada saat ini, ia mencapai Wang Lin, dan sepertinya seluruh dunia akan runtuh sebelum itu. Energi asal dunia sepertinya disegel oleh kekuatan aneh, tidak ada yang tersisa di wilayah ini. Kecepatan tangan raksasa itu tak terlukiskan. Saat Wang Lin melihatnya keluar dari pusaran, benda itu berada di atas kepalanya, menjangkau hingga menarik seperti menangkap seekor semut. Tidak ada kata-kata, tidak ada pertanyaan, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup ketika tangan itu turun. Wang Lin juga pernah mengalami hal ini di alam 7 warna sebelumnya. Rupanya setiap langkah ketiga menyukai mantra seperti ini yang akan menghancurkan mereka yang dianggap semut. Tampaknya selain transmisi langkah ketiga lainnya, tidak ada yang bisa membuat orang-orang ini muncul dalam tubuh aslinya, apalagi semut seperti Wang Lin. Namun, seekor semut masih bisa menggigit, meronta, dan melawan. Belum lagi Wang Lin tidak pernah menganggap dirinya semut. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih ingin melestarikan dunia, penuh dengan niat melawan. Saat tangan itu terulur, mata Wang Lin menunjukkan kepadatan pikuk dan dia dingin. Dia melompat ke tangannya seperti meteor. Bahkan menyalakan langkah ketiga pun tidak bisa membuat menyerah. Niat bertarung di dalam hati Wang Lin menyala dan bintang hukum di antara kedua evolusi berputar seperti orang gila. Saat dia menyerang, dia mendekat ke tangannya, dan ketika tangannya sampai ke sana, dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. 10 juta pedang bayangan. Jari telunjuk kanan Wang Lin menunjuk ke tangan yang mendekatinya. Energi pedang yang tersembunyi di dalamnya tiba-tiba meletus. 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 5 juta, 8 juta. 9.999.999. Hanya satu bayangan pedang kurang dari 10 juta yang muncul dari jari telunjuk kanan Wang Lin. Pada saat ini, jari telunjuk kanan Wang Lin menjadi pedang bayangan terakhir, dan pedang bayangan mencapai 10 juta, tingkat penyelesaian. Saat penyelesaian tercapai, bayangan dua rusa muncul dan mengelilingi jari telunjuk Wang Lin saat dipanggil dengan tangan. Ini adalah benturan telapak tangan dan jari. Itu adalah 10 juta bayangan pedang yang keluar menjadi satu. Ia memiliki kekuatan untuk membunuh semua penggarap nirvana saterer, dan bahkan penggarap penyakit hawar surga pun akan mengejutkan. Ini adalah serangan pertama Wang Lin terhadap orang yang ingin membunuhnya. Menimbulkan gelombang dahsyat di seluruh dunia. Gelombang kejut ini menyebar ke seluruh wilayah peringkat 5 dan menyebabkan semua pembudidaya batuk darah. Wajah mereka pucat dan dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Segala sesuatu di dunia ini tampak melambat. Jari Wang Lin mendarat di tangannya saat ini, dan 10 juta bayangan pedang yang tersembunyi di dalam jarinya meledak. Bayangan pedang menyebar ke tangan besar itu seperti orang gila, 10 juta bayangan pedang membawa kegilaan, keengganan, dan semangat Wang Lin sebagai seorang yang mampu melawan surga ke tangan dengan cara yang ekstrim.
Kedua bayangan rusa itu keluar bersama 10 juta bayangan pedang dan berubah menjadi gas hitam putih yang memasuki telapak tangan. Suara letupan menggema dari tangan dan seolah menggantikan semua suara di dunia. Seolah-olah langit sendiri telah berhenti bergerak. Satu-satunya yang tersisa di dunia ini adalah pemandangan jari Wang Lin yang diajak dengan telapak tangan itu. Telapak tangan raksasa yang terpencil itu tiba-tiba berhenti sejenak, dan suara letupan yang tak ada habisnya bergema. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya ada 10 juta ular perak bergerak di bawah kulitnya, menyebabkan suara letusan menjadi lebih intens. Gemuruh menggelegar bergema seolah-olah dunia akan runtuh. Kulit tangan pecah, tapi anehnya, tidak ada darah, dan bahkan tidak ada sedikit pun energi asal yang keluar. Tangan itu terangkat setelah jeda, dan seruan lembut datang dari kabut tak berujung di belakang tangan itu. Sebuah suara kuno datang dari kabut ketika tekanan kuat tiba-tiba turun dari langit. Kamu punya keahlian. Namun, bagaimana kunang-kunang bisa dibandingkan dengan bulan? Anda berani naik ke udara sebelum saya kembali. Tekanan itu sangat kuat. Jika seorang penggarap nirvana saterer menyentuhnya, mereka akan langsung mati. Ketika mendarat di Wang Lin, dia batuk darah. Rasanya seperti sebuah kereta seberat 10 juta ton atau planet budidaya yang tak terhitung jumlahnya menabraknya. Suara letupan datang dari tulangnya saat tekanannya turun dan dia terhempas ke tanah. Dia tidak punya kekuatan untuk menolak sama sekali. Namun, Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, dia meraung, 10 juta bayangan pedang, runtuh. 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 Suara Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh yang gila-gilaan. Dia telah menjadi seorang yang cerdas yang menentang surga sepanjang hidupnya, dia melawan dunia dan tidak akan pernah menyerah. Saat bergema, 10 juta bayangan pedang yang masuk ke tangan tiba-tiba bergetar dan meledak. Penempatan 10 juta bayangan pedang tidak mungkin digambarkan, dan suara gemuruh yang bisa meruntuhkan wilayah peringkat 5 bergelombang. Dalam sekejap, aura yang menantang surga menyebar dari tangan. Seolah-olah 10 juta pembudidaya telah berubah menjadi pedang terbang, memasuki tangan, dan melancarkan serangan gila-gilaan yang merusak dirinya sendiri. Raungan itu sepertinya datang dari zaman kuno, mengejutkan dunia. Mantra ini cukup untuk membunuh penggarap nirvana saterer manapun, dan bahkan penggarap penyakit hawar surga pun akan dipaksa keluar dalam keadaan yang membeku. Namun, pada saat ini, tangan raksasa itu tiba-tiba bergetar dan kekuatan aneh muncul. Runtuhnya 10 juta bayangan pedang tiba-tiba menghilang. Tangannya tidak terluka, hanya ada titik merah di tengah telapak tangan, dan setetes darah jatuh. Mantra Wang Lin mampu menghancurkan 4 jari dari Daoist Blue Dream. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dan kekuatan pedang yang tidak tersengat itu tidaklah luar biasa. Dalam pertukaran pertama Wang Lin dengan Daoist Water, Wang Lin batuk darah. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tulangnya, tubuhnya terasa seperti terkoyak, dan dia terjatuh dari langit. Namun, air Daoist terluka. Meski hanya luka kecil, dia tetap saja terluka. Seorang yang mengambil langkah ketiga yang ingin membunuh seorang yang memiliki kecil penghancur nirwana telah menderita luka kecil dari dekat penghancur nirwana. Wang Lin tahu bahwa jika berita ini menyebar, itu akan cukup mengejutkan semua orang di alam tertutup dan alam luar. Langkah ketiga adalah tingkat budidaya legendaris. Di alam tertutup, melewatkan langkah ketiga sangatlah langka. Bahkan di alam luar, mereka sangat langka. Kultivator langkah ketiga bisa menyapu dunia dan bahkan berani melawan surga itu sendiri. Mereka seperti kaisar di antara para petani. Semua pemasar seperti semut di hadapan mereka dan dapat dengan mudah dihancurkan. Seorang yang mencakup penghancur nirwana bisa menjadi guru di sebuah sekte, dan seorang yang mengotak-atik penyakit hawar surga bisa menjadi seorang tetua tingkat tinggi, namun sebelum menjadi seorang yang menguasai langkah ketiga, mereka semua bagaikan semut yang bisa dibunuh sesuka hati. Inilah kekuatan, inilah kebenaran kejam di dunia. Hukum rimba. Jika Wang Lin adalah langkah ketiga, Daoist Water akan sangat berhati-hati dengan keinginannya untuk membunuhnya. Kemungkinan besar dia tidak akan memilih untuk bertarung sama sekali dan malah akan mengundang Wang Lin sebagai tamu terhormat. Kemudian keduanya akan duduk dan menukar apa yang mereka inginkan. Novel masuk. Jika Wang Lin adalah penguasa langkah ketiga, dia bisa menyapu aliansi, Cloud Sea, dan All Heaven.
Bahkan guru Lufu akan sangat sopan dan menunjukkan rasa hormat, tidak ada pihak yang akan memprovokasi pihak lain. Kekuatan adalah segalanya, dan itu adalah kunci untuk bertahan hidup di dunia yang menghancurkan ini. Aku meremehkanmu, semut kecil, tetapi semakin kamu berjuang, semakin besar keinginan orang tua ini untuk membunuhmu. Suara kuno itu menggema di seluruh dunia seperti guntur. Kabut berjatuhan dengan hebat saat seorang anak laki-laki berjubah Tao berjalan keluar. Anak laki-laki ini memiliki rambut putih di kepala, tetapi kulitnya putih dan bersih. Ketika dia keluar, terdengar suara pada Wang Lin di bawah. Penggarap langkah ketiga jarang muncul secara langsung, karena mereka dapat bergabung dengan dunia dan membuat avatar langkah ketiga di mana saja. Hanya pertarungan hidup dan mati antara pertarungan langkah ketiga yang akan menyebabkan pertarungan mereka dalam tubuh asli mereka. Tapi air Daois tiba-tiba datang ke tubuh aslinya. Ini jelas menunjukkan keinginannya untuk membunuh Wang Lin, tetapi juga menunjukkan betapa hati-hati dan pentingnya dia memikirkan masalah ini. Dia khawatir Wang Lin benar-benar teringat akan kegembiraan, dia khawatir Wang Lin memiliki harta yang menantang surga. Saat anak laki-laki berambut putih keluar dari kabut, niat membunuh muncul dari mata Wang Lin. Dia sedang menunggu saat ini, menunggu musuh mengungkapkan tubuh aslinya. Saya tidak bisa memikirkan peluang bertahan hidup yang saya prediksi, atau saya akan memiliki rencana mundur dan tidak akan ada keganasan di hati saya. Akibatnya, aku pasti akan mati. Hanya dengan menyandarkan punggungku ke dinding dan membuang nyawaku, aku bisa mendapatkan kekuatan puncak. Wang Lin mengungkapkan ekspresi galak dan gila. Dia menghilangkan semua pikiran untuk mundur dan mendorong dirinya ke jalan buntu. Sebenarnya, saat anak laki-laki berambut putih itu muncul, dia sudah berada di jalan buntu. Saat anak laki-laki berambut putih keluar dari kabut, Wang Lin mengubah tangannya dan meraung. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Saat Wang Lin meraung, dia terbang ke udara sekali lagi tanpa mundur. Tepat pada saat ini, 100 benua di sekitar Wang Lin mulai bergemuruh dan cahaya darah bersinar. Tato darah tak berujung baik. Mereka memenuhi seluruh area, dan tidak mungkin menghitung jumlahnya. Saat Wang Lin meraung, tato berwarna darah terbang ke arah anak laki-laki berambut putih, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit. Raungannya sangat mengerikan. Setiap tato darah dibentuk oleh esensi darah binatang buas. Mereka juga mengandung niat dao yang unik untuk binatang buas di Laut Awan, menyebabkan kekuatan tato darah menjadi jauh lebih kuat daripada yang disempurnakan di sistem bintang lainnya. Saat mereka terbang ke arah anak laki-laki berambut putih, langit berwarna merah, dan suara menutupi langit. Kamu tahu mantra klan Tato, tapi mantra ini tidak berguna melawan orang tua ini. Ekspresi Daois Water netral, dan saat Tato tak terbatas mendekat, dia dengan sinkronisasi tangan santai. Dao Riang runtuh. Suara Daois Water tenang, tetapi memberikan ilusi bahwa dewa sedang mengaum. Suaranya menjadi lebih intens dan menyebar dengan gila-gilaan. Semua tato darah yang dipicu dengan gelombang suara tak kasat mata runtuh dan tidak bisa mendekati Water Daois sama sekali. Keruntuhannya tidak ada habisnya, sama seperti jumlah tato darah. Gemuruh menggelegar bergema dan seluruh wilayah peringkat 5 bergetar hebat. Ada suara robekan saat retakan spasial membelah wilayah peringkat 5 menjadi 2. Tato, ubah menjadi darah. Tangan Wang Lin membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah, ini memiliki cahaya darah iblis, dan saat itu muncul, semua darah dari tato yang runtuh berkumpul. Dalam sekejap, darah di depannya memancarkan cahaya merah terang dan mengalir ke depan, mematahkan semua mantra yang dilaluinya saat melesat ke arah air Daois. Namun, saat darahnya mendekat, satu dari Daois Dao menyebabkannya runtuh. Pada saat ini, anak laki-laki berambut putih itu mengulurkan tangan dan setetes darah berhenti menetes. Dengan cepat benda itu terbang ke tangan anak laki-laki itu. Tubuh berambut putih itu menahan setetes darah itu dan menelannya, lalu matanya mulai bersinar. Dia bukan membayangkannya. Runtuhnya tato darah itu tidak di luar dugaan Wang Lin, 10 juta bayangan pedang mampu meninggalkan luka kecil. Namun, sekarang pihak lain telah menggunakan mantra langkah ketiga, semua mantra lainnya akan runtuh. Mantra klan Tato masih berupa mantra, jadi secara alami tidak akan berpengaruh. Tapi inilah yang diinginkan Wang Lin. Saat darah berceceran dan tato dihancurkan, dunia hampir seluruhnya berwarna merah.
Pada saat ini, Wang Lin memegang tangannya dan berteriak, "Pembatasan Dao." Pembatasan bukanlah sebuah mantra, itu terbentuk dari untaian aura dari zaman kuno yang berubah menjadi Dao-nya sendiri. Secara khusus, Wang Lin telah menggabungkan 3 batasan besar, hampir mencapai asal mula bertindak. Pada saat ini, 100 benua pembohong mulai berguncang dan berputar dengan cepat di bawah kendali Wang Lin, menghantam air Daois. Pembatasan pemusnahan, segel dunia. Pembatasan hidup dan mati, segel. Batasan waktu, segel jiwa asal. 3 batasan besar menjadi 1, segel. Segel, segel, segel duniamu, segel tubuhmu, dan segel jiwa asalmu. Wang Lin menunjuk ke depan. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Selain benua pembohong di bawah Wang Lin, semua benua pembohong lainnya di sekitar air Daois, menciptakan formasi. Tekanan kuat muncul dan menimpa air Daois. Pembatasan terhadap 100 benua pembohong yang telah ditekan selama ini terjadi. Pembatasan pemusnahan meledak, membentuk sangkar raksasa yang mengancam dunia. Pembatasan hidup dan mati membentuk 2 aura, 1 aura kehidupan dan 1 aura kematian. Mereka mengelilingi anak laki-laki berambut putih itu, membentuk pembatasan hidup dan mati. Pembatasan waktu telah terbalik 5.000 tahun karena mantra waktu mengalir milik Wang Lin. Sekarang ia meletus dengan aura kuno yang menyelamatkan jiwa asal anak laki-laki berambut putih itu. Saat Wang Lin berbicara, 3 batasan besar tiba-tiba meletus. 3 batasan besar. Sayangnya, batasan keempat tidak ada, atau mungkin ada kekuatan. Mata Daois Water berbinar saat dia melihat tangannya sekali lagi. Dengan lambaian tangan, dunia runtuh. Keruntuhan Daoriang yang baru saja dia gunakan belum hilang, dan gelombang menyebabkan kekuatan mencapai puncaknya. Itu bisa meruntuhkan semua makhluk hidup di dunia ini. Keruntuhan tak melonjak dengan gila-gilaan, menyebabkan retakan muncul di 100 benua liar, dan dalam sekejap mata, retakan itu mulai runtuh satu demi satu. Dibutuhkan kekuatan yang besar untuk meruntuhkan 100 benua liar, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para penggarap langkah ketiga. Namun, meskipun benua itu runtuh, ada 3 batasan besar dalam menyerap darah yang tersisa dari tato darah. Pembatasan tersebut membentuk segi 8 dan menyegel tubuh berambut putih di dalamnya. Batasan ketiga tersebut dapat menyegel dunia, daging, dan jiwa asal, namun batasan ketiga tersebut tidak dapat menyegel jiwa, karena batas ketiga tersebut tidak memiliki batasan terakhir untuk benar-benar menyatu menjadi satu. Namun Wang Lin sangat pintar. Dia telah menggunakan darah dari tato binatang yang tak terhitung jumlahnya yang dihancurkan oleh anak laki-laki berambut putih ini untuk mewarnai batasan tersebut. Hal ini memungkinkannya mengandung jiwa dan menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang cacat. Mantra seekor semut belaka. Bahkan jika kamu menggunakan darah untuk menyelesaikannya, itu tetap tidak berguna. Anak laki-laki berambut putih itu maju ke depan dan tidak lagi menggunakan mantra apapun. Sebaliknya, dia memaksakan diri untuk maju. Dia telah mencapai langkah ketiga dan telah menyelesaikan hukumnya. Jika ada hukum, mantra tidak bisa dihentikan. Saat dia berjalan maju, dunia sepertinya menciptakan jalan untuknya. Apalagi perpaduan 3 batasan bergetar karena tidak ada mantra yang bisa dihentikan. Pembatasan waktu pecah terlebih dahulu, tidak lagi menyegel jiwa asalnya. Kemudian pembatasan hidup dan mati runtuh, tidak lagi menyegel tubuhnya. Akhirnya, pembatasan pemusnahan hilang, tidak lagi menyegel dunia. Meski ketiga batasan besar itu telah dihancurkan, karena itu bukanlah mantra atau hukum, si rambut putih berhenti sejenak. Semua yang dilakukan Wang Lin adalah untuk jeda ini. Murid mata Wang Lin menyusut, rambutnya menjadi acak-acakan, dan matanya menjadi merah saat dia meraung, kereta perang pembunuh dewa. Tombak pada kereta perang yang dibentuk oleh binatang guntur ditembakkan sebagai sinar cahaya menuju air Daois. Itu sangat kuat, dan saat terbang di udara, itu membagi wilayah peringkat 5. Setelah tombak, 7 duri dari kereta perang 7 warna membentuk pelangi yang mengembun dan melesat ke air Daois. Pada saat ini, semua hukum runtuh di hadapan kereta perang pembunuh dewa ini. Hukum tidak dapat menghentikan mereka, dunia tidak dapat menghentikan mereka, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kedua kereta perang pembunuh dewa ini. Ini adalah kereta perang pembunuh dewa yang asli. Ia memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa. Ekspresi Daois Water berubah untuk pertama kalinya.
Kereta perang pembunuh dewa dimurnikan oleh orang gila pemurnian terkenal dari alam surgawi. Dia masih mencari bahan untuk menyelesaikannya ketika alam surgawi runtuh. Selama musibah itu, dia meninggal dengan penyesalan yang sangat besar. Dia telah menghabiskan semua yang telah dia pelajari dan kembangkan untuk memproduksi kereta perang ini. Dia tidak ragu-ragu berkeliling dunia untuk mencari materi dan menghabiskan seluruh usahanya, menyebabkan umurnya yang tak ada habisnya dengan cepat berbaring. Menjelang akhir, dia berambut putih dan hampir kehabisan vitalitas. Bahkan jika malapetaka tidak datang, dia akan mati setelah kereta perang pembunuh dewa selesai dibangun. Mimpinya adalah menciptakan harta karun terkuat di dunia. Bahkan untuk membunuh para dewa, menghancurkan hukum, dan membelah dunia. Penyesalannya tertinggal di batu giok, dan pada akhirnya jatuh ke tangan Wang Lin. Hari ini, pada saat ini, di tangan Wang Lin ia mengungkapkan kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan para dewa. Meskipun Daoist Water telah hidup selama puluhan ribu tahun, meskipun dia adalah murid dari penguasa alam tertutup, meskipun dia adalah ketua dari sekte dewa, dia tidak mungkin mengetahui semua yang terjadi di dalam 4 alam surgawi. Apalagi seorang surgawi yang telah membuat harta karun yang menantang surga yang dapat mengancam para penggarap langkah ketiga. Itu bukan harta karun nirwana. Tidak mungkin untuk mengetahui peringkatnya. Ini, harta macam apa ini? Ekspresi anak laki-laki berambut putih itu berubah. Dia ada di sini untuk membunuh Wang Lin, dan dia 100% yakin dia akan melakukannya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Heaven Death Yingbet. Dia tidak mengira Wang Lin akan memiliki harta karun yang mengerikan seperti ini. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir ketika tombak dari binatang guntur menerobos langit. Itu membagi wilayah peringkat 5 menjadi 2 dan langsung menyerang air Daoist. Tidak ada suara melolong, hanya niat membunuh yang tak terlukiskan. Seolah-olah tombak itu memiliki kemauannya sendiri. Begitu terbang, ia harus membunuh. Setelah memasuki langkah ketiga, Daoist Water jarang menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan musuh. Namun, saat ini, dia mengungkapkan ekspresi serius. Saat tombaknya mendekat, dia memutar tangannya di depan tubuhnya. Tangannya membentuk cakar dan tanpa ampun dikurung di depan. Mengiris Dao dengan riang. Saat kata-kata Tao air bergema di seluruh dunia, sinyal tangan tampak membentuk Dao pengiris terkuat. Saat dia melambai, suara letupan bergema, dan bahkan rasanya seperti terpampang di hadapannya diiris. Kekosongan yang runtuh tiba-tiba melebar dalam bentuk yang bergerigi dan menyebar. Suara letupan langsung mencapai batasnya dan menggema di seluruh dunia seperti suara gemuruh. Ia dengan cepat menyerang dengan tombak, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Raungan keras ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah peringkat 5 dan 6. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya batuk darah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Tombak itu dikelilingi oleh kegelapan bergerigi. Gemuruh guntur menggemuruh, menjadi semakin keras. Suara menyebar dan sangat tajam. Ketika memasuki telinga Wang Lin, itu membuatnya mengeluarkan darah dari lubangnya, seolah-olah tubuhnya sedang dipotong. Rasa sakit yang hebat memenuhi tubuhnya dan dia dengan cepat mundur sambil batuk darah. Mata Tao air menjadi lebih serius dan bersinar terang. Dia mengangkat tangan ke atas dan tanpa ampun dikurungnya. Pisau pemotong yang riang, hancurkan semua hukum. Terjadinya guntur dan retakan raksasa muncul di hadapan Water Daoist. Retakan ini bentuknya tidak beraturan, seolah-olah memisahkan langit dan bumi. Saat itu muncul, ia melesat ke depan. Segala sesuatu yang dilewatinya terpotong menjadi 2. Dalam sekejap, ia mendekati tombaknya dan tanpa ampun menyapunya. Gemuruh, 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 gemuruh. Saat gempa bergemuruh, benua liar terakhir tempat Wang Lin runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Wajahnya pucat dan darah muncrat dari banyak bagian tubuhnya, dia berlumuran darah. Adapun tombaknya, bergetar saat celah spasial berlalu dan kemudian terbelah menjadi 2. Itu dipaksa menjadi doa oleh mantra Water Daoist. Setelah menghancurkan tombaknya, Tao air tidak bersantai sama sekali. Matanya menjadi lebih serius. Setelah tombak itu runtuh, seberkas cahaya 7 warna melesat ke arah air Daoist. Ini adalah kereta perang pembunuh dewa yang ketiga, yang terkuat dari 3 kereta perang. Cahaya terang 7 warna inilah yang benar-benar dipikirkan oleh Daoist Water. Dia merasa itu agak menakutkan.
Cahaya 7 warna itu terlalu cepat, dan untuk pertama kalinya, Daoist Water mundur 3 langkah sambil mengubah arah tangan. Retakan luas dan hendak memotong cahaya 7 warna. Namun, saat retakan itu menyentuh sedikit 7 warna, retakan itu mulai menyusut dengan cepat. Butuh waktu sekejap untuk menutup sepenuhnya seolah-olah tidak pernah ada. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Daoist Water berubah drastis, dan dia mundur beberapa langkah lagi. Tangannya membentuk segel saat matanya bersinar dan dia mengeluarkan awan kabut. Kabut ini berwarna hitam, dan suara gemuruh yang menggemparkan datang dari dalam. Ada 9 hantu besar dan mengerikan di dalamnya. Mereka segera menyerang cahaya 7 warna dan meraung. Setiap hantu setara dengan kekuatan penuh dari penggarap penyakit Hawar Surga ketiga. Lupakan 2 mantra Dao Carefree, hanya 9 hantu ini yang memungkinkan dia melakukan apa yang dia inginkan di sistem bintang manapun, jarang menemui perlawanan apapun di jalan. Pada saat ini, 9 hantu mulai mengeluarkan suara mengerikan dan mendekat untuk menyalakan cahaya 7 warna. Mereka gemetar ketika cahaya 7 warna bersinar terang. 9 hantu itu mengeluarkan ucapan sedih dan dengan cepat mundur, tidak berani menghentikannya. 2 hantu yang terlalu lambat terbanting oleh cahaya 7 warna. Mereka segera hancur menjadi energi asal dalam jumlah besar dan menghilang. Ekspresi Daoist Water suram saat dia mundur sekali lagi. Tangannya membentuk es gel lagi saat dia menggunakan mantra lain. Saat ini, wajah Wang Lin pucat, tetapi niat membunuh memenuhi matanya. Dengan lambaian tangan, Trisula muncul dan tubuhnya dengan cepat tumbuh menjadi dewa kuno setinggi ribuan kaki. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan melemparkan Trisula ke air Daoist. Saat dia bergerak maju, tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Call the Wind tiba-tiba muncul, berubah menjadi naga hitam. Saat angin destruktif semakin besar, naga hitam berubah menjadi tombak penusuk surga yang menyerang air Daoist. Panggil hujan juga muncul. Tetesan air hujan berubah menjadi pedang es yang ditembakkan. Pada saat yang sama, Magic Arsenal diaktifkan, dan Celestial Ceiling Print terbang keluar dari dalam mulut Wang Lin. Jiwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya muncul dan serangkaian gemuruh yang menyedihkan. Mereka menyerang Daoist Water di bawah pimpinan Master Void dan All Seer. Mountain Crumble juga muncul saat Wang Lin bergerak maju dan meraung dengan langkah kakinya. Gunung berapi ilusi meletus satu demi satu, melepaskan kekuatan penghancur yang menghancurkan surga. Daoist Water sama sekali tidak mempedulikan semua ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah cahaya 7 warna yang menyerangnya seperti orang gila. Tangannya membentuk segel dan dia menutup matanya. Dia membuka matanya beberapa saat kemudian. Saat dia membuka matanya, di depannya tampak berubah menjadi padat dan mendarat di cahaya 7 warna. Terjadi ledakan dan kemudian dampak yang menggemparkan menyebar. Saat Daoist Water melihat cahaya 7 warna, 1 warna runtuh. Namun, 6 orang lainnya tidak melakukannya, dan mereka mendekat dengan gila-gilaan. Pendeta Tao Air menutup matanya dan membukanya sekali lagi. Dalam waktu singkat, dia menutup dan membuka matanya beberapa kali. Gemuruh, 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 gemuruh. Mantra tanpa nama ini beberapa menyebabkan 7 lampu tiba-tiba runtuh, hanya menyisakan 3 warna. Sekarang jaraknya hanya 100 kaki. Dengan kecepatannya, bahkan tidak bisa digambarkan dalam sekejap. Pada saat bahaya ini, mata Daoist Water mengungkapkan sedikit aneh dan dia berkata, hentikan mantra. Saat kata-kata itu muncul, dia menghentikan langit, dia menghentikan bumi, dia menghentikan semua hukum, dia menghentikan semua gerakan, dia menghentikan semua mantra, dan dia menghentikan semua makhluk hidup. Saat ini, semua mantra yang digunakan Wang Lin berhenti di posisi tertidur, bahkan tubuhnya pun terhenti. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Semua energi asal di dalam tubuhnya sepertinya telah berhenti dan dia tidak mampu bergerak 1 inci pun. Hanya 3 warna yang tersisa, merah, kuning, dan biru, mengeluarkan suara gemuruh seolah-olah seseorang sedang mengendalikan kuda pembohong yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berjuang keras sebelum mereka benar-benar berhenti 30 kaki di depan air Daoist. Harta yang sangat kuat. Sayangnya, masih ada 1 segel yang tersisa, jika tidak, bahkan dengan budidaya Nirvana Void tahap awal, saya akan terluka. Terlebih lagi, lelaki tua ini terpaksa menggunakan mantra stop. Lu Zihao, agar kamu bisa melakukan ini, kamu bisa dianggap jenius surga.
Nirwana Void, Spirit Void, Arcane Void, dan Void Tribulan. Langkah ketiga memiliki 4 bidang. Hanya setelah mencapai tahap Spirit Void barulah saya tidak akan terluka oleh harta karun ini setelah diaktifkan sepenuhnya. Mata Daois air berbinar. Kereta dewa pembunuh dewa ini sedikit mengejutkannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengetahui mantra yang bukan milik dunia ini, itu mungkin akan menjadi masalah. Meskipun dia tidak akan mati, dia akan menderita luka-luka sebelum dia bisa membunuh Liu Zihao ini. Dan sebagai komentator langkah ketiga, serangan balik semut adalah suatu aib. Kamu tidak punya hak untuk menggunakan harta ini, jadi orang tua ini akan mengambilnya. Daois Water memposisikan lengan bajunya dan pusaran muncul di antara mahkota. Saat muncul, ia mengeluarkan dan menyalakan sinar merah, kuning, dan biru. Perbedaan tingkat budidaya antara keduanya seperti jurang yang tidak bisa diseberangi. Wang Lin melihat semua ini, tertegun, tapi ada nyala api yang membara di dalam hatinya. Saya tidak mau. Saya masih memiliki 3 kartu sebagai pembunuh lagi. Bahkan jika aku mati, aku ingin orang ini membayar harga yang tidak dapat dikembalikan. Pada saat ini, di alam surgawi angin tak berujung terus mengalir melalui alam tersebut. Hal ini memberikan perasaan sunyi di seluruh dunia saat angin menderu, dan perasaan sedih ini begitu kuat sehingga tidak hilang sama sekali. Kawanan binatang nyamuk bergerak mengikuti angin. Mereka adalah satu-satunya penguasa alam surgawi angin. Di bagian terdalam dari Wind Celestial Realm, ada 3 benua terapung, dan salah satunya berwarna merah tua. Bau darah masih menempel di udara saat binatang nyamuk yang jumlahnya tak terhitung melayang di langit, berdengung. Ada patung batu manusia di benua merah tua ini. Pada saat ini, mata orang batu itu mulai bergerak dan terbuka, menampilkan mata kunonya. Aura aneh perlahan menyebar dari orang ini, tapi anehnya, tidak menarik perhatian binatang nyamuk. Seolah-olah manusia batu ini tidak ada di mata mereka. Bagaimana air Daois itu bisa membunuh bagian yang sudah kuhabiskan dengan susah payah untuk ditempatkan? Mata batu manusia itu bersinar dan dia bersinar dingin. Namun, dengan menggunakan kekuatannya, aku dapat melihat apakah anak itu benar-benar diciptakan dari Tuan Alam tersegel orang tua itu, atau apakah manik penentang surga benar-benar ada di tangan anak ini. Angin alam surgawi menjadi semakin kuat. Gumpalan angin terbang keluar dari pintu alam surgawi dan menghilang di antara bintang-bintang. Pusaran di antara alis Daois Water menyalakan 3 sinar cahaya dan kemudian dia menutup matanya sejenak untuk menyerapnya. Saat dia membuka matanya, ada cahaya merah, kuning, dan biru berputar di dalamnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Mantra berhentinya sangat berbeda dengan mantra Wang Lin. Pada saat itu, dia menghentikan dunia, dan hanya dia yang tersisa. Semua mantranya berhenti di udara tetapi, anehnya, tidak hilang. Seolah-olah tanpa kemauan anak berambut putih ini, mereka hanya akan berlama-lama di sana selama puluhan ribu tahun. Tombak yang dibentuk oleh Summon the Wind melayang di udara tanpa bergerak. Bahkan angin destruktif yang mengelilinginya pun berhenti. Pedang kristal es yang dibentuk oleh Summon the Rain berhenti di udara. Mereka tampak seperti es yang melayang di udara. Masih ada pertempuran jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari Magic Arsenal, termasuk Master Void dan All-Seer. Mereka semua melayang tanpa bergerak. Beberapa dari banyak gunung berapi ilusi yang muncul sebelumnya mengeluarkan asap hitam dan magma mulai mengalir keluar darinya. Namun, saat ini, asap hitam masih ada dan magma telah berhenti. Segalanya telah berhenti, termasuk Wang Lin, yang sedang melangkah melewati mimpi di atas asap hitam. Wang Lin masih memegang trisula erat-erat di tangannya. 6 mantra 3 surgawi dari guntur surgawi Bai Fan. Jika Li Zihao ini mempelajari semuanya, mungkin akan agak sulit untuk dibunuh. Apalagi jika dia baru mempelajari Dark Moon, Clear Skies, ini akan sedikit sulit. Namun, dibandingkan dengan bulan gelap, langit cerah, ini semua hanyalah tipuan belaka. Daois air menenangkan dan tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Sebaliknya, dia tiba di sebelah kereta perang pembunuh dewa yang dibentuk oleh binatang guntur. Tatapannya menyapu kereta perang pembunuh dewa dan dia bersinar dingin. Dia mengangkat tangan dan menabraknya, menyebabkan kereta perang itu runtuh. Thunder Beast dihancurkan saat masih beku. Ada terlalu banyak kekurangan pada harta karun ini. Karena aku tidak memanggilnya, aku akan menghancurkannya.
Daoist Water sangat arogan dan memiliki kepribadian yang agak eksentrik. Dia suka menghancurkan barang-barang berharga orang lain, menjamin barang-barang itu tidak berguna baginya. Sebagai lewat langkah ketiga pada tahap awal Nirwana Void, air Daoist memang memenuhi syarat untuk melakukan ini. Ketika kereta perang yang dibentuk oleh Thunder Beast runtuh, mata Wang Lin dipenuhi kesedihan. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi nyala api tak kasat mata yang membakar di dalam tubuhnya. Namun, semuanya terperangkap di dalam tubuhnya. Kesedihan itu menyebabkan 2 garis air mata darah mengalir dari mata. Kereta perang pembunuh dewa telah menemaninya sejak lama, tapi sekarang sudah hancur. Tangisan di dalam hatinya meledak seperti badai saat dia membuka air Daoist dengan suram. Jika aku, Wang Lin, tidak mati karena musibah ini, aku bersumpah akan membunuh orang ini. Aku harus membunuh orang ini. Aku akan membuatnya menanggung segala macam kengerian sebelum kematian. Jika aku tidak memenuhi sumpah ini, biarkan aku dihancurkan di jalan yang menantang surga. Tatapan Daoist air menyapu Wang Lin. Hal favoritnya adalah melihat seseorang ketika harta karun mereka dihancurkan. Ekspresi kemarahan itu membuatnya merasa kuat, membuatnya merasakan martabat yang telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Melihat munculnya Wang Lin, Daoist Water merasa lebih senang ketika dia berpikir bahwa Wang Lin adalah pemilik Heaven Diving Bed dan keturunannya. Sambil berjalan ke depan, air Daoist tiba di sebelah kereta perang pembunuh dewa 7 warna. Matanya menunjukkan sedikit aneh saat dia mengubah lengan bajunya untuk mengambilnya. Namun, ada kilatan cahaya dan kupu-kupu 7 warna muncul. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan menghilang menjadi setitik cahaya. Ketika menghilang, kereta pembunuh dewa 7 warna menjadi benda biasa. Roh harta karun lebih memilih menghancurkan dirinya sendiri daripada diambil oleh orang tua ini. Mata Daoist air berkilat dingin saat dia mengangkat tangannya dan menghancurkannya. Kereta perang pembunuh dewa dengan roh harta karun telah terkoyak. Sekarang biarkan aku melihat apakah kamu memiliki manik penentang surga. Daoist Water menyala dingin dan berputar untuk melihat Wang Lin. Pada saat ini, rasanya dunia bergetar dan semua bintang menghilang. Wang Lin dan Daoist Water adalah 2 orang yang tersisa, tatapannya mengandung kekuatan penetrasi yang kuat ketika mendarat langsung di Wang Lin. Saat ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Dia merasa tubuhnya seperti terkoyak. Bahkan jiwa dan raga pun terasa seperti ditusuk. Semua rahasia yang dikotak-kotakan dibongkar dengan jelas di membayangkan ini. Rasa sakit yang hebat menyebabkan pembuluh darah di wajah Wang Lin membengkak. Tubuhnya tegang dan keringat berjatuhan seperti hujan. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan suara, karena semuanya terkurung di dalam tubuhnya. Air Daoist menyapu tubuh Wang Lin inci demi inci. Secara khusus, dia dengan hati-hati memeriksa jiwa asal Wang Lin, dan dia secara bertahap mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa di sana. Guru berkata bahwa manik penentang surga akan menyatu dengan jiwa asal, tetapi jiwa asalnya tidak memiliki manik penentang surga. Dia bukan penyampai guru, juga tidak memiliki manik penentang surga. Apakah saya salah orang? Daoist Water mengerutkan kening saat dia tiba di sebelah Wang Lin. Dia mengangkat tangannya dan menebang. Raungan menggelegar bergelombang dan celah spasial terbuka. Itu adalah ruang penyimpanan Wang Lin. Daoist Water menggunakan budidayanya yang mengejutkan dengan mudah membuka ruang penyimpanan Wang Lin. Perasaan ilahinya menyapu ke dalam. Jika ruang penyimpanan ini tidak memiliki Heaven Diving Bed, aku akan mencari jiwa. Ada kilatan rasa dingin di mata Daoist Water saat dia mencari ruang penyimpanan Wang Lin. Ada banyak hal yang berperingkat rendah, tapi semuanya sampah. Runtuh. Gemuruh menggelegar menggema di dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Semua harta karun yang dilihat oleh air Daoist runtuh menjadi abu. Saat dia menyapu, matanya berbinar ketika melihat Suli Guo di dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Ini adalah roh pedang yang menarik. Tapi tetap saja itu sampah. Di bawahnya, tubuh Suli Guo bergetar, dan dia akan menunjukkan keterampilan sanjungannya. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, keinginan destruktif orang tua itu turun. Saat ingin menghancurkan Suli Guo, air Daoist tiba-tiba terkejut dan bergerak menuju Suli Guo. Dia segera mengunci apa yang dilihatnya, yaitu sekelompok binatang nyamuk yang tak terbatas. Meskipun mereka berada di ruang penyimpanan lain, namun terhubung dengan ruang ini, sehingga air Daoist dapat segera melihatnya. Ini, banyak sekali binatang nyamuk raksasa. Daoist Water terkejut,
dan kesadaran ilahinya menyapu sekali lagi. Kali ini dia melihat peti mati mengeluarkan cahaya perak. Ada seorang wanita yang sedang tidur di dalam peti mati. Tidak semua yang ada di dalam ruang penyimpanannya adalah sampah. Dia bahkan memiliki peti mati penghindar surga Kaisar Langit Petir. Peti mati penghindar surga ini adalah harta karun yang bagus dan berguna bagi saya. Daoist Water membagi sebagian perasaan ilahinya ke arah peti mati dan ingin mengambilnya, bersama dengan wanita di dalamnya. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar hebat dan matanya menunjukkan kegilaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Intinya bukanlah manik penentang surga, tubuh dewa kunonya, atau rahasia dalam jiwa, tapi peti mati ini, wanita di dalam peti mati ini. Pendeta Tao Air terdiam dan menyadari ketidaknormalan Wang Lin. Ada kilatan cahaya di matanya. Kamu tampak tergila-gila. Wanita ini pasti sangat penting bagi Anda. Awalnya aku ingin mengeluarkan tubuh wanita ini nanti, tapi sekarang aku akan membawanya keluar di depanmu. Rumor mengatakan bahwa tubuh yang tidak dikeluarkan dari peti mati surga dengan benar akan binasa sepenuhnya. Mari kita lihat apakah rumor ini benar. Perasaan ilahi Daoist Water bergerak dan mengelilingi peti mati untuk membukanya. Perasaan ilahinya terpecah menjadi beberapa bagian, mencari manik penentang surga. Tepat ketika dia hendak membuka peti mati penghindar surga, salah satu indera ilahinya bergetar ketika melihat wanita berbaju perak di dalam ruang penyimpanan. Saat kesadaran ilahi tiba, wanita berbaju perak membuka matanya dan membukanya memicu kesadaran ilahi air Daoist. Kamu adalah. Bahkan dengan ketabahan mental dan status Daoist Water sebagai kuasa langkah ketiga, ekspresi tiba-tiba berubah. Ada sedikit kepanikan dan pikiran menjadi kacau. Sementara pikiran kacau, kekuatan yang sangat kuat muncul dari tubuh Wang Lin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Saat air Daoist akan membuka peti mati, dia mengeluarkan darah yang telah dimurnikannya dari pedang besi yang karena alasan tertentu tidak ditemukan oleh air Daoist. Meminjam aura destruktif ini, tubuhnya bergemuruh. Dengan ledakan kekuatan ini, tubuhnya yang dipenjara memperoleh mobilitas. Paku 7 warna. Wang Lin mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Dari area di ruang penyimpanannya yang belum dicari oleh Daoist Water, muncul cahaya 7 warna. Paku 7 warna itu melesat ke arah kesadaran ilahi Daoist Water. Gemuruh menggelegar menggemuruh dan ekspresi Daoist Water berubah drastis. Paku 7 warna itu terlalu cepat karena menembus akal ilahi dan melesat ke area di antara kelopak. Daoist Water sangat dekat dengan Wang Lin. Saat dia melihat paku 7 warna, pupil matanya mengecil dengan keras. Paku kekosongan Dewa 7 warna milik penguasa. Kamu punya ini. Dalam pertempuran ini, Wang Lin telah mengejutkan Daoist Water berkali-kali. Sekarang Daoist Water melihat meteorit aneh yang telah masuk ke sistem bintang kuno bertahun-tahun yang lalu dan disempurnakan oleh penguasa. Meteorit ini terdiri dari logam yang tidak diketahui dan dimurnikan oleh penguasa selama 10.000 tahun menjadi 108 paku 7 warna. Dinamakan kuku kekosongan Dewa 7 warna. Rumor mengatakan bahwa meteorit logam tak dikenal ini sangat misterius. Penguasa ingin menggunakan mantra waktu untuk melihat dari mana asalnya. Ketika dia berhasil, kekuatan misterius menginterupsinya dan dia hampir terluka parah. Namun, meski begitu, karena penguasa begitu kuat, dia bisa melihat masa lalu meteorit yang kabur ketika dia diganggu. Dunia lahir dan berubah menjadi sistem bintang kuno. Kemudian dipecah menjadi alam dalam dan luar. Namun, di alam semesta yang luas ini, tampaknya sistem bintang kuno BKanlah satu-satunya. Pada awal dunia, sistem bintang kuno bukanlah satu-satunya yang diciptakan. Meteorit ini tampaknya berasal dari sistem bintang lain yang setara dengan sistem bintang kuno tetapi dipisahkan oleh celah abadi. Ini adalah sesuatu yang menguasai katakan setelah dia melihat ke masa lalu, dan dia tidak menyembunyikan masalah ini tetapi menyatakannya kepada dunia. Oleh karena itu, reputasi kuku kekosongan Dewa 7 warna memburuk. Semua pembangkit tenaga listrik tentang mengetahui mereka. Daoist Water secara pribadi telah menyaksikan penguasa menggunakannya untuk melawan joystick. Air penganut Tao bukanlah kekuatan utama dalam pertempuran itu, namun ketika gurunya sedang mempelajari manik penentang surga dalam budidaya pintu tertutup, penguasa menggunakan harta karun yang sangat kejam yang dimurnikan dengan bantuan para penggarap alam langit kuno untuk menyakitinya.
Kemudian tiga penguasa sistem bintang kuno dan beberapa penggarap alam surgawi kuno memulai pertempuran hidup dan mati melawan nomor. Yang digunakan penguasa adalah 108 kuku kekosongan Dewa Tujuh Warna. Pada saat ini, ketika dia melihat paku kekosongan Dewa Tujuh Warna, dia terkejut dan segera mundur. Dia sangat menyadari kekuatan paku ini. Jika seorang menguasai langkah ketiga biasa pada tahap Nirwana Void memiliki paku yang menembus tubuh mereka, mereka akan menderita kerusakan serius. Paku-paku ini tidak dibuat untuk membunuh para penggarap, tetapi secara khusus untuk membunuh para penggarap langkah ketiga. Keanehan dari paku tujuh warna ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh penguasa. Dia hanya tahu bahwa paku itu kuat terhadap seseorang yang kuat dan lemah terhadap seseorang yang lemah. Semakin tinggi tingkat budidaya, semakin besar kerusakan yang ditimbulkannya. Mustahil untuk mengetahui aspek aneh dari paku tersebut tanpa mengetahui asal-muasal meteorit tersebut. Penggarap Nirvana Saterer dapat bertahan dari serangan paku, seperti Sima, yang telah menemukan metode untuk membebaskan diri, atau Wang Lin, yang memiliki tubuh yang cukup kuat untuk memaksanya keluar. Namun, sangat sulit bagi penggarap langkah ketiga untuk memaksanya keluar. Setelah mencapai langkah ketiga, akan terjadi perubahan aneh pada tubuhnya. Perubahan ini merupakan peningkatan kekuatan tetapi juga perubahan yang aneh. Namun, perubahan ini dihentikan oleh paku tujuh warna. Semakin tinggi tingkat menembusnya, semakin sulit melepaskan diri dari paku tujuh warna. Hal ini sangat aneh dan tidak dapat dijelaskan. Daoist Water pertama kali dikejutkan oleh kawanan nyamuk yang besar, kemudian dia bertemu dengan wanita berbaju perak. Saat dia melihatnya, dia langsung mengenalinya. Kejutan itu menyebabkan pikiran memasuki keadaan kacau yang jarang terjadi. Meskipun pikirannya kacau, dia tidak berpikir seekor semut seperti Wang Lin dapat melepaskan diri dari mantra stopnya dan menggunakan paku tujuh warna. Semua ini menyebabkan ekspresi Daoist Water berubah drastis. Paku tujuh warna menyapu ruang aneh dan kesadaran ilahi air Daoist. Setelah ia mencabik-cabik kesadaran ilahinya, ia keluar dari ruang penyimpanan dan langsung menuju ke area antara alis Daoist Water. Dia terlalu dekat, jadi air Daoist mundur dengan gila-gilaan, tetapi paku tujuh warna itu juga cepat. Ia muncul dan mengeluarkan suara gemuruh saat menerobos dunia, muncul di antara alis Daoist Water dalam sekejap. Terdengar ledakan yang menggelegar saat paku tujuh warna itu menusuk 1 inci ke tengkorak Daoist Water. Itu berputar seperti bor ketika mencoba memasuki otaknya dan menghancurkan daunnya. Wajah Daoist Water pucat pasi saat tangannya membentuk segel, berusaha menahan paku tujuh warna. Namun, dia meremehkan Wang Lin sekali lagi. Dia ingin mengeluarkan wanita itu dari peti mati dan menyentuh inti Wang Lin. Li Muwan adalah keuntungan Wang Lin. Jika Wang Lin sudah gila menghadapi krisis hidup dan mati, maka ketika Daoist Water akan menghabisi Li Muwan, dia menjadi gila. Kegilaan semacam ini tidak berbeda dengan ditusuk oleh paku tujuh warna. Ini bukan lagi pertarungan untuk seumur hidup, tapi sesuatu yang lebih penting. Di bawah kebingungan ini, ada juga darah dari pedang besi yang menyatu dengan jiwa asal Wang Lin. Ini adalah darah Dewa Kuno Bintang 9 dan juga darah surga. Ketika jiwa menyatu dengan asal Wang Lin, tubuhnya mulai terbakar, jiwa asalnya mulai terbakar, bahkan jiwa pun mulai terbakar. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terlukiskan muncul dari tubuhnya. Suara letupan bergema saat mantra berhenti di sekelilingnya runtuh. Wang Lin menyerang dengan suara gemuruh saat bintang dewa kunonya berputar dan bintang hukumnya juga muncul. Memegang trisula, Wang Lin langsung menyerang air Daoist. Mata merah dan lampu merah memanjang beberapa meter dari matanya. Suara letupan keluar dari tubuhnya seperti orang gila. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu detak jantungnya atau tulangnya yang dipanggil. Bahkan Daoist Water pun merasa kaget saat melihat ini. Khususnya, lampu merah mengerikan yang berasal dari tubuh Wang Lin membuat pupil matanya mengecil. Dia mundur memilih dan kecepatannya tiba-tiba meningkat saat mundur. Apa yang dia takuti bukanlah mantra Wang Lin, tapi lampu merah di dalam tubuh Wang Lin. Pada saat ini, seluruh kekuatan digunakan untuk menahan paku tujuh warna di antara mahkota, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Wang Lin. Mata berbinar, dan kecepatan mundurnya bisa meruntuhkan ilusi. Bagaimana Wang Lin membiarkan dia mundur? Semua persiapannya, semua mantranya, dan semua hartanya digunakan untuk menciptakan situasi ini.
Jika musuh punya waktu untuk melawan paku 7 warna dan menekannya, dia pasti akan mati. Saat air Daois mundur, Wang Lin menyerang dengan gila-gilaan. Darah yang dia telan mulai terbakar, dan dia seperti meteor yang terbakar. Saat dia meluncur, dia melemparkan trisula ke tangannya. Tubuhnya gemetar saat dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya pada trisula. Trisula berubah menjadi naga ganas yang menyerang air Daois. Cahaya 7 warna di antara alis Daois Water bersinar terang dan berputar dengan cepat hingga menembus tengkoraknya. Namun, Daois Water menggunakan seluruh kekuatannya sebagai menyalakan langkah ketiga untuk melawannya. Naga yang terbentuk oleh trisula mendekat, dan saat air Daois mundur, matanya bersinar. Bahkan dengan paku kekosongan Dewa 7 warna, itu tidak berguna. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bayangan antara pengembang langkah ketiga dan semut seperti Anda. Ada ketidakpedulian pada mata Daois Water saat dia mengubah tangan sinkronisasi. Sebagian besar wilayah berkumpul di tangan penanda. Aku ingin mencari jiwamu, tapi karena kamu sedang mencari kematian, orang tua ini akan memenuhi keinginanmu. Dao kepunahan tanpa beban, padamkan semua yang ada di hadapannya. Tangan kanan Daois Water membentuk segel dan mendorong ke depan. Telapak tangan ini menimbulkan suara gemuruh dan hembusan udara berkumpul dari segala arah dalam jarak 10 juta kilometer. Garis-garis putih mulai terbentuk. Jika seseorang melihat dari jauh, mereka akan melihat dengan jelas bentuk berlian raksasa terbentuk di area 10 juta kilometer. Saat bentuk berlian muncul, terdengar suara gemuruh dan berlian berkontraksi dengan cepat. Saat berkontraksi, gelombang kejutnya menjadi lebih kuat. Seolah-olah dunia di dalam berlian itu terpisah dari luar, membentuk tekanan yang tak terbayangkan. Daois Water ingin menggunakan metode ini untuk menekan Wang Lin sampai mati. Bentuk berlian dengan cepat menyusut dan segera menyusut dari 10 juta kilometer menjadi 1 juta, 100,000, 50.000, 30.000, 10.000. Aura destruktif memenuhi area itu saat berlian itu menyusut sekali lagi menjadi 8.000, 5.000, 3.000, 1.500, sampai lebarnya hanya 1.000 kaki. Ia langsung menyusut dari 10 juta kilometer menjadi 1.000 kaki. Kontrak yang cepat ini membentuk tekanan yang menghancurkan bumi yang dapat menghancurkan seluruh keberadaan di dunia. Pada saat ini, tekanan kuat menimpa Wang Lin dan naga yang dibentuk oleh trisula. Hancurkan, padamkan, runtuh. Air Daois mundur saat kata-kata keluar dari mulut. Saat dia berbicara, garis berbentuk berlian berkoksi dengan gila-gilaan ke arah Wang Lin. Ini mengeluarkan kilatan yang mencapai seluruh bidang bintang dan melilit tubuh Wang Lin. Kekuatan 10 juta kilometer ruang angkasa yang dipadatkan menjadi satu orang sama dengan hampir misteri planet budidaya yang meledak. Gemuruh menggelegar di seluruh bintang dan mengguncang sistem bintang. Pada saat ini, wilayah peringkat 5, 6, 7, dan bahkan 8 dapat mendengar gemuruh yang menggelegar ini. Tubuh Wang Lin tiba-tiba runtuh karena kekuatan destruktif ini. Daging dan darahnya hancur, bahkan kepalanya meledak. Trisula itu segera hancur dan mengeluarkan erangan yang tenggelam. Jiwa Trisula mati. Kekuatan mutlak. Kekuatan mengendalikan langkah ketiga yang tidak dapat ditantang ditampilkan oleh Daois Water. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa mengalahkan langkah kedua yang bisa mengalahkan langkah ketiga. Ini hampir sama dengan hukum langit. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Lin yang meledak mengeluarkan lampu merah iblis. Waktu bagaikan kembali ketika cahaya berkumpul, dan, seolah-olah dia terlahir kembali, tubuh Wang Lin terbentuk kembali. Kelahiran kembali. Ini tidak mungkin. Daois Water terdiam sejenak. Lampu merah iblis mengelilingi seluruh tubuh Wang Lin. Lampu merah ini berasal dari darah yang menyatu dengan jiwa aslinya. Dengan kekuatan darah aneh ini, Wang Lin mampu mereformasi tubuhnya dalam sekejap setelah pingsan. Bahkan Wang Lin pun tidak sempat memikirkan perkembangan mendadak ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dari darahnya menghilang dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sampai kekuatan darahnya benar-benar hilang. Namun, Wang Lin tidak lagi mempedulikan semua ini. Sekarang tubuhnya telah direformasi, sebuah ide gila memenuhi tubuhnya. Dia memandang air Daois dan keluar. Saat dia menyerang, tubuhnya dengan cepat berubah dan dia berubah menjadi dewa kuno yang tingginya ribuan kaki. 6 bintang di antara permulaan berputar dengan cepat, dan bintang hukum muncul sebuah sumur.
Sekilas, dia tampak seperti dewa kuno bintang 7. Aura gila datang dari tubuh dewa kunonya. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin telah menyalakan buah Celestial Ascension yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa mati, dia tidak bisa mati. Dia harus membunuh segalanya, membunuh semua yang ada di hadapannya tanpa peduli risikonya. Mengaum. Saat Wang Lin meraung, dia seperti roh jahat dari zaman kuno. Tangannya mengepal dan menghantam air Daois. Di saat yang sama, nyanyian kompleks keluar dari mulut. Klan Dewa Kuno tidak memiliki banyak mantra, tetapi masing-masing mantra sangat kuat dan tidak dapat dipahami oleh para penggarap. Saat kata-kata Wang Lin melonjak, kekuatan vitalitas yang kuat muncul dari tubuhnya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi vitalitas Dewa Kuno. Mantra Dewa Kuno, pertukaran kehidupan. Wang Lin meraung dan melayangkan pukulannya. Pukulan ini begitu menggemparkan hingga bayangan di hadapannya tiba-tiba runtuh. Dengan pukulan ini, vitalitas Wang Lin menghilang dengan cepat, dan pukulan itu langsung mengenai air Daois. Terjadi ledakan yang menggelegar dan seluruh wilayah peringkat 5 akan runtuh. Tinju Wang Lin meluncurkan dengan telapak tangan kanan Daois Water. Bang! Wang Lin batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang, tetapi dia berhenti setelah terbang 10.000 kaki. Dia mengungkapkan ekspresi marah dan keluar sekali lagi. Ekspresi Daois Water tidak berubah, tapi pemahamannya terasa sedikit mati rasa. Dia menggunakan seluruh kekuatan untuk menahan paku 7 warna dan hanya memisahkan sedikit kekuatan, tapi telapak tangan itu cukup untuk menghancurkan puncak yang melampaui nirvana saterer. Untuk menukar nyawa dengan kekuasaan, ini hanyalah dorongan sementara. Saya ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa Anda lemparkan. Saat dia berbicara, Wang Lin datang lagi dan melemparkan pukulan kedua. Saat dia melancarkan pukulan kedua, sebagian vitalitasnya menghilang. Rambut aslinya yang putih kini berubah menjadi abu-abu dan bintang di antara mahkotanya yang semakin redup. Pukulan kedua tiba. Saat itu dimulai dengan telapak tangan Daois Water, Wang Lin menahan luka di tubuhnya dan menunjukkan senyuman pahit. Meskipun dia terluka, dia melemparkan pukulan ketiga, pukulan keempat, pukulan kelima, pukulan keenam. Dalam sekejap, Wang Lin melemparkan 10 pukulan. 10 pukulan ini menghabiskan terlalu banyak vitalitas. Ketika 10 pukulan mendarat, gelombang kejut menyebar dan seluruh wilayah peringkat 5 runtuh. Retakan spasial yang jumlahnya tak terhitung muncul di wilayah peringkat 5, dan angin dingin menyapu wilayah peringkat 5. Rambut Wang Lin rontok, kerutan muncul, dan dia tiba-tiba menjadi tua. Namun, matanya masih merah dan mengeluarkan niat bertarung yang gila. Gemuruh yang menggelegar terus bergema saat pukulan terus terbang ke air Daois. Ekspresi Daois Water masih sama setelah pukulan kedua, tetapi setelah pukulan keenam, dia menarik kembali tangannya. Dia mundur beberapa langkah dan mengeluarkan kabut. Dia menggunakan kabut ini untuk menahan sisa pukulan Wang Lin. Bahkan jika kamu memiliki tubuh dewa kuno, kamu tidak dapat menahan mantra semacam ini yang menghabiskan nyawa. Melawan orang tua dengan mantra seperti ini sungguh menggelikan. Air Daois mencibir. Dia mampu menahan paku 7 warna di antara kelopak mata. Tidak peduli seberapa kerasnya menembus, itu tidak bisa menembus tengkoraknya, tapi rasa sakit yang menyayat hati itu masih ada. Kuku kekosongan Dewa 7 warna milik penguasa terlalu aneh. Untungnya, anak ini belum mengetahui cara menggunakannya dengan benar. Namun, yang terbaik adalah mencegah perubahan mendadak. Daois Water mengeluarkan suara gemetar saat dia melancarkan serangan penuhnya dalam upaya untuk memaksa paku 7 warna itu keluar. Kehidupan vitalitas Wang Lin telah hilang dari tubuhnya. Dia seperti orang tua yang mendekati akhir dan mengeluarkan gelombang aura kematian. Bintang-bintang di antara mahkota redup dan kerutan memenuhi tubuhnya, sepertinya tubuhnya menua dengan cepat. Namun, api di matanya menjadi semakin kuat. Dia mengeluarkan kupu-kupu yang mengisap dan berlari keluar seperti kupu-kupu yang terbang ke api karena mengetahui dia akan mati. Berapa banyak orang yang mengetahui bahwa seekor ngengat yang terbang ke arah api kadang-kadang tidak ada kerinduan akan api itu, melainkan tekad untuk menyelesaikan api itu. Saat dia menarik keluar, tangan kanan Wang Lin mengepal dan melambai. Gemuruh yang menggelegar menggantikan semua suara di dunia saat dia melontarkan pukulan ke-11, pukulan ke-12, pukulan ke-13. Hingga pukulan ke-19 tiba-tiba meletus.
Setiap pukulan adalah puncak dari budidaya Wang Lin, pukulan kuat dari dewa kuno, semuanya sebagai ketidakseimbangan atas vitalitasnya. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia, keluar dari lubang darah Wang Lin dan dia berada di ambang kematian. Tapi pukulan itu tidak berhenti, dan bahkan air Daois pun tergerak oleh ini. Saat suara gemuruh bergema, kabut air Dao menahan semuanya. Bukan saja tidak runtuh, ia juga akan membakar Wang Lin. Sayangnya, jika kamu bisa bertahan lebih dari 100 pukulan, kamu mungkin bisa melukaiku saat aku menahan paku 7 warna itu. Namun, 19 pukulan adalah batas Anda, dan semua vitalitas dalam tubuh Anda telah runtuh. Tanpa aku membunuhmu, kamu akan mati dalam sekejap. Suara acuh tak acuh Daois Water menyebar, tapi Wang Lin tidak bisa mendengarnya lagi. Telinganya berlumuran darah dan dia tidak bisa mendengar banyak. Dia sangat lelah dan aura kematian memenuhi tubuhnya. Perasaan akan akhir memenuhi hatinya, seolah ingin membawa jauh. Jauh dari dunia yang kejam ini, dari semua rasa sakit ini. Bahkan lampu merah di matanya redup, dan tanpa cahaya. Namun, saat kabut mendorong Wang Lin, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya yang redup bersinar terang. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan bertarung. Saya mengerti. Pertarungan ini bukanlah niat untuk bertarung, tapi tekad untuk melawan meski mengetahui kematian akan datang. Wang Lin mengungkapkan senyumannya saat dia mengambil langkah maju dan melemparkan pukulan lagi. Pukulan ke-20. Setelah pukulan itu, darah hitam keluar dari sudut mulut Wang Lin dan dia mulai tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan kebanggaan dari semangat gigih yang menguasai semua makhluk hidup. Saya, Wang Lin, mulai hidup pada usia 16 tahun. Pukulan ke-21 melayang. Kabut tidak berhenti dan menyerang Wang Lin. Saya memasuki Sekte Heng Yu. Membunuh Teng Li. Pukulan ke-22 terbang, dan kabut tiba-tiba berhenti. Saya melarikan diri ke lautan setan dan membentuk inti emas saya. Pukulan ke-23. Kabut menyusut dan mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Mencapai tahap Nas Chen Sol, melampirkan keluarga Teng, mengejutkan planet Suzaku, menjadi murid Olsir. Wang Lin terus berjalan ke depan saat dia tampak mengantuk pada dirinya sendiri sambil tertawa. Pukulan ini dibombardir dengan gila-gilaan. Pukulan ke-24, 25, dan 26. Kabut pecah dan terpaksa mundur sejauh 30 kaki. Tahap Yin dan Yang, 3 alam nirwana. Saya menghadapi krisis seumur hidup, tidak pernah menyerah, dan membunuh banyak orang. Pukulan ke-27, 28, 29, dan 30. Kabut menghilang dan menderu lebih keras. Ia ketakutan dan mundur dengan panik. Saya telah membunuh banyak orang sejak saat itu. Butuh lebih dari 2000 tahun untuk mencapai posisi saya sekarang. Pukulan ke-31, pukulan ke-39. Saya melawan langit, melawan bumi, dan hari ini, saya bertarung melawan kekuatan langkah ketiga. Jadi bagaimana jika aku mati? Pukulan ke-40, ke-41, ke-42, ke-53. Satu-satunya penyesalan adalah aku tidak bisa menghidupkan kembali cintaku, karena aku akan mati bersamanya. Tapi terus kenapa? Pukulan ke-54, 55, 56, 64. Kabut yang terlempar kembali menghilang ke dalam terkunci. Biarpun aku menyerahkan seluruh vitalitasku, terus kenapa? Pukulan ke-65, ke-66, ke-67, ke-75. Muncrat darah dari seluruh tubuhnya. Dia sekarang berlumuran darah. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan ia mulai menua dengan cepat. Kekakuan memenuhi tubuhnya, membuat organ dalamnya membusuk, dan vitalitasnya hilang. Sebenarnya, pada pukulan ke-23, vitalitasnya telah habis. Pukulan yang tersisa semuanya berasal dari kekuatan darah yang telah menyatu dengan jiwa aslinya. Saya berjalan melintasi dunia dengan berdiri tegak. Jika aku mati dalam pertempuran, lalu kenapa? Suara Wang Lin serak, bahkan suara pun mengandung rasa darah. Itu bisa mengejutkan siapapun pikiran pun yang mendengarkan. Pukulan ke-76, ke-77, ketanda hubung 78.ke-84. Vitalitasku habis dan aku hampir mati, tapi pukulan mantra ini belum berakhir. Waktu mengalir, jangka waktu 5000 tahun. Beri aku vitalitas 5000 tahun. Wang Lin mendongak dan tersenyum.
Setelah 84 pukulan, dia terus berjalan ke depan seperti pertempuran surgawi yang berjalan maju dengan tekad untuk mati. Tidak ada apapun di hadapannya yang dapat dihentikan. Ada tanda keseriusan yang langka di mata Daoist Water. Untuk pertama kalinya, dia merasakan pengalaman yang dialami orang ini tidak sederhana. Saat Wang Lin berbicara, sebuah kehampaan yang runtuh di sekitarnya berubah menjadi lautan, lalu sebuah pintu batu raksasa muncul. Aura sunyi menyebar dan membuat Wang Lin terkejut. Pukulan ke-85, ke-86, ke-87, ke-100. Dalam waktu singkat ini, Wang Lin telah menghabiskan semua kekuatan darah, semua vitalitas di tubuhnya, dan menggunakan waktu mengalir untuk mendapatkan vitalitas 5.000 tahun lagi untuk menyelesaikan 100 pukulan yang mengejutkan. Ini adalah 100 pukulan terkuat Wang Lin, ini adalah seluruh hidupnya. 100 pukulan. Sepertinya tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menahan 100 pukulan Wang Lin yang telah menggunakan seluruh hidupnya untuk dilempar. 100 pukulan ini berisi vitalitas Wang Lin yang tak ada habisnya, 2000 tahun pukulannya, semua energi asalnya, dan semua kekuatan dari darah misterius dari pedang besi. Ini adalah puncak kehidupan Wang Lin. Ini adalah serangan terkuat yang dia gunakan dengan tujuan untuk mati, 100 pukulan ini adalah Wang Lin. Seperti ngengat yang menyerang nyala api, pukulan-pukulan ini menyerang air Daoist. Seekor lalat terbang ke arah api untuk menyelesaikannya. Menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyalakan api kuno ini. Mata Daoist Water menjadi serius dan memenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semut di depannya berhasil menggunakan vitalitas untuk memukul 100 kali. Ini bukan 100 pukulan biasa, itu diciptakan oleh esensi seluruh keberadaannya. Itu luar biasa. Ini memberi Daoist Water rasa bahaya yang kuat. Jika bukan karena dia menggunakan seluruh kekuatan untuk menahan paku 7 warna itu, tidak akan ada bahaya. Bagaimanapun, kekuatan langkah ketiga sulit dibayangkan. Namun, saat ini 100 pukulan ini sangat mengejutkan Daoist Water. Gemuruh yang menggelegar berubah menjadi badai tak berujung yang melanda air Daoist. Mata Daoist Water berbinar saat tangannya membentuk segel dan dia mengarah ke depan. Pusaran air raksasa muncul di depan dada. Saat muncul, ia keluar seperti mulut besar yang siap untuk dimakan. Langit dan bumi tidak terbatas, mantra pemakan dao air. Daoist Water mengeluarkan suara saat pusaran besar mulai memanaskan semua yang ada di depannya. Gemuruh menggelegar. Gemuruh yang tak berkesudahan hampir menyebabkan wilayah peringkat 6 runtuh. Tidak ada kabut bintang yang tersisa, seolah-olah sebuah lubang raksasa muncul di dalam kabut bintang. Saat suara gemuruh bergemuruh, seluruh tubuh Wang Lin berlumuran darah. Jantungnya berdetak lemah sebelum tiba-tiba hancur. Hampir tidak ada cahaya di matanya. Runtuhnya 100 pukulan itu cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Bahkan seseorang yang berada pada tahap penyakit hawar surga akan mati. Gelombang kejut menyebar ke segala arah dan menyapu lautan awan. Saat gelombang kejut menyebar, semua kabut bintang runtuh, semua binatang buas mati, dan bahkan banyak benua runtuh. Bahkan wilayah peringkat 6 pun mengalami nasib yang sama. Seolah-olah sebuah lubang raksasa terbuka di lautan awan. Angin menderu-deru dari lubang seolah-olah iblis yang takut akan merangkak keluar. Di bawah pemboman dan gelombang kejut ini, suara letusan menggema di sekitar air Daoist. Tangannya terus bergerak dan dia segera mundur. Pusat air itu terdorong ke belakang dan segera masuk kembali ke dalam tubuhnya. Pakaian Daoist Water meledak dan berubah menjadi pecahan. Apalagi rambutnya pun berserakan. Wajahnya pucat dan darah keluar dari sudut mulut. Seorang yang memberikan langkah ketiga sebenarnya terluka. Aku meremehkannya. Karena Daoist Water terluka, dia tidak bisa lagi menekan paku 7 warna itu. Paku 7 warna bersinar terang dan meraung sekali lagi saat itu menembus 3 inci lebih jauh, mematahkan tengkoraknya. Rasa sakit yang luar biasa menyapu dirinya saat air Daoist mengeluarkan darah. Darah menjadi berubah rune yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi segel untuk menutup paku. Bagus. Agar semut sepertimu menyakitiku, meskipun saat itu aku melawan paku kekosongan Dewa 7 warna, kamu telah mengejutkan dunia dan bisa tertawa di akhirat. Daoist air menyeka darah dari sudut mulut, lalu niat membunuh yang mengerikan memenuhi matanya, dia mengambil langkah maju menuju Wang Lin dan mengangkat tangan ancaman, tangan langsung menutupi langit dan turun ke Wang Lin.
Sekarang kamu bisa mati. Biarpun kamu terlahir kembali, aku akan membunuhmu. Dao reinkarnasi yang riang. Orang tua ini akan membunuhmu dalam 100 siklus. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan dilahirkan kembali. Suara Daoist Water seperti angin dingin. Saat dia memetakan tangan, dia menampilkan semua hukum yang ada di dunia dan membentuk siklus yang dibuatnya sendiri. Sebuah roda raksasa muncul saat tangan bergerak. Ada suara melolong saat menabrak Wang Lin. Begitu Wang Lin terkena ini, dia akan hancur 100 kali, dan tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Tepat pada saat ini, embusan angin merobek segala sesuatu di medan pertempuran yang runtuh ini. Budak Daoist air, jika kamu membunuh, aku akan membunuhmu. Sebuah suara kuno datang dari tenggelam dan bergema di medan perang ini. Tubuh Tao air tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba melihat sekeliling pada tampilan dan tampilannya menjadi suram. Orang tua, kamu ingin menghentikanku. Anda disegel oleh alam surgawi No menjadi sebuah batu. Mereka mengundang Anda selama 100.000 tahun untuk menyempurnakan Anda menjadi harta ajaib. Saat ini Anda meminjam kekuatan sistem bintang luar dari binatang nyamuk untuk bertahan hidup, namun Anda ingin ikut campur. Anda ingin menghentikan saya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghentikan saya? Air Daoist direndam dalam dingin. Dia tidak lagi ragu-ragu dan tangannya menabrak Wang Lin. Namun, pada saat ini, angin berubah menjadi tangan raksasa yang mencapai siklus yang telah muncul. Budak junior, saat itu, kamu hanyalah seorang budak di hadapan penguasa alam tertutup dan harus menghormati orang tua. Sekarang Anda telah memasuki langkah ketiga tetapi menjadi sangat sombong. Bahkan makhluk surgawi kuno yang jahat tidak bisa membunuhku, mereka hanya bisa menyegelku selama 100.000 tahun untuk mencerahkanku. Kamu hanyalah seorang budak, seekor katak di dasar sumur. Suara kuno itu tenang saat tangan angin meraih kemudi dan tiba-tiba menariknya. Raungan tajam tiba-tiba bergelombang. Ekspresi Daoist Water berubah dan membentuk segel. Lalu dia menunjuk dan berteriak, hentikan mantra. Saat dia meraung, tangan yang dibentuk oleh angin berhenti sejenak. Itu hanya sesaat, kemudian suara letupan menggema dan terlepas. Ia meraih kemudi dan tanpa ampun meremasnya. Roda itu runtuh dan menghilang. Murid Daoist Water menyusut dengan hebat dan dia berseru, itu tidak mungkin. Anda jelas telah disegel. Bagaimana kamu bisa menolak mantra stopku? Saya tahu Anda menyerap sumber asal dari sistem bintang luar. Kamu dapat menyerap kekuatan dari sistem bintang luar. Kamu punya wawasan. Suara kuno itu dihasilkan dingin saat tangan yang dibentuk oleh angin meraih air Daoist. Daoist Water menjerit saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke dada. Bayangannya tiba-tiba meledak dan sebuah planet budidaya raksasa muncul di belakangnya. Planet budidaya ini mengandung energi asal yang padat dan mengeluarkan vitalitas yang kuat. Ada cukup vitalitas untuk menandingi dewa kuno peringkat 5. Gumaman yang tak ada habisnya datang dari planet budidaya. Gumaman itu berubah menjadi energi aneh yang memasuki tubuh Daoist Water. Matanya berbinar dan dia meraung, 2 miliar murid yin dan yang, mengaum, mengaum, mengaum. Daoist Water menunjuk ke langit dan kemudian dengan cepat menunjuk 3 kali ke lengan angin yang menjangkau ke sinkronisasi. Setiap kali dia menunjuk, planet budidaya raksasa di belakangnya akan bergetar. Bayangan planet budidaya akan muncul dan terbang lengan, memasuki air Daoist. Ketika jari menunjuk 3 kali, 3 bayangan planet budidaya besar melesat ke arah tangan angin. Tekanan yang mengejutkan turun ke peringkat ini. Sama seperti tubuh aslimu, 2 miliar murid yin dan yang ini bukanlah sampah laki-laki atau perempuan. Suara kuno itu mencibir. Lengan angin tidak berhenti dan menyerang ke depan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 ledakan keras bergema. 3 bayangan planet budidaya meledak menjadi aura destruktif yang mengalir ke arah angin. Tangan itu membentuk segel yang juga terbuat dari angin dan ditembakkan dengan kekuatan destruktif dari 3 bayangan planet budidaya. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Tangannya tidak hilang, tapi rusak parah. Itu memblokir menuju air Daoist dan menekan di antara penanda. Orang tua, kamu ikut campur. Tubuh aslimu tidak bisa datang, dan ini hanyalah avatar belaka. Mati untukku, mati, mati. Seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh titik lemah Daoist Water. Dia mengungkapkan ekspresi mengerikan dan tangannya terulur. Dia menarik planet budidaya raksasa dan tanpa ampun melemparkannya.
Orang tua ini telah mengumpulkan 2 miliar murid Water Dao untuk beribadah selama puluhan ribu tahun guna menciptakan Joss Flames untuk saya. Hari ini saya akan menghancurkan 500 juta murid Water Dao untuk membentuk Joss Flames dan membunuh avatar Anda. Lalu aku akan pergi ke alam surgawi angin dan membunuh tubuh aslimu. Daoist Water mengeluarkan suara gemuruh saat planet budidaya raksasa itu dihancurkan olehnya dan diundang dengan tangan yang rusak. Gemuruh keras menggema. Saat planet budidaya hancur, kekuatan yang kuat muncul. Ini adalah energi unik bagi para penggarap langkah. Ketiga, itu diciptakan dari runtuhnya 500 juta murid Water Dao. Lengan yang rusak segera roboh. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Suara kuno itu mengeluarkan erangan teredam saat dia terluka. Suara dan tangan anginnya menghilang. Orang tua, kamu datang untuk menghentikanku berarti semut ini penting, yang membuatku semakin ingin membunuh. Sekarang avatarmu telah mati karena Joss Flame dari murid-murid Dao airku, siapa yang bisa menghentikanku? Ekspresi air Daois sangat mengerikan. Paku 7 warna itu berputar di antara inti tetapi tidak bisa menembus lebih dari 3 inci. Namun, bagian yang masuk ke tengkoraknya mulai meleleh, sedikit menyebabkan kebingungan di air Daois. Daoist Water tiba-tiba berbalik dan menyerang Wang Lin. Jari-jarinya terbuka dan dia mendekat dengan niat membunuh. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Sebuah jari yang terbuat dari angin tiba-tiba muncul di antara alis Daoist Water dan menekan kuku 7 warna itu. Ekspresi Daoist Water berubah drastis dan berhenti. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya untuk menghalanginya, dan dia dengan cepat mundur. Kamu masih belum mati. Bersambung.